Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, sembahan para nabi, sembahan manusia dan sembahan seluruh makhluk yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang menghantarkan peradaban manusia mengenal akhlak, penyempurna akhlakul karimah, penyempurna ajaran dari langit untuk manusia, sehingga manusia tidak tersesat di dalam hidupnya. Manusia tidak abu-abu di dalam bercerita tentang Tuhannya, membahas tentang akidahnya, membahas tentang ibadah, hubungan antara Tuhan dengan hamba dan juga antara hamba dengan hamba. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada beliau dan juga keluarganya beserta seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun berada, malam ini saya mencoba mengangkat tema ini. Mungkin dengan tema seperti ini, teman-teman kita Kristen akan kegirangan menjelaskan kepada kita tujuan Yesus datang kedua kalinya itu buat apa. Ini kesempatan mereka untuk menjelaskan iman mereka, karena ini tema menguntungkan mereka, tema kebanggaan saudara-saudara kita non-muslim. Buat apa Yesus turun dua kali? Apa tujuannya? Nah, ini yang harus menjelaskan tentu orang Kristen, saudara-saudara kita ya. Karena mereka lah yang kemudian memilih hidup menjadi pengikut Kristus, dikarenakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kata mereka. Maka mereka memilih Yesus sebagai sembahan, meskipun mereka tak peduli kalau Yesus itu diberitakan oleh Paulus mati dengan jalan kutuk di atas salib. Kita sambut teman kita yang beda akidah dengan kita untuk membahas ini. Silakan. Halo, selamat siang. Sorry teman-teman, saya lagi flu. Halo saudara Kaisar, selamat malam.
In selamat malam. Cuma naik sebentar aja, langsung turun lagi. Ci. Halo, selamat malam. Silakan. Dari mana, Katolik, Protestan? Halo. Halo. Naik membisu 2 orang. Makasih. Ayo di tap-tap layarnya teman-teman. Saudara-saudara kita Kristen ini seharusnya berlomba-lomba naik nih. Wah, ini tema kesukaan kita di Bang Suma. Yuk kesana yuk, jelaskan iman Kristen. Nah kayak gitulah kan ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Dari sekte mana abang? Halo. Bagaimana kabarnya Bang Juma? Jaringan saya ini agak kurang baik nih Bang. Iya. Benar Bang. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Gini Bang, agama saya Islam. Oh ya. Saya mau tanyakan doa untuk penerang alam kubur apa Bang? Gimana? Doa untuk penerang alam kubur itu apa? Doa untuk penerang. Jangan berdoa Bang. Perbanyak sedekah, infak. Jadi Perbanyak infak dan sedekahnya. Kalau makamnya mau terang, gitu abangku. Kita naikkan yang Muslim. siap Bang. Oke, saudara Yeri, makasih. Perbanyak aja sedekah, infak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. 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 Ayo teman-teman non-muslim, yang muslim sabar dulu ya. Kecuali saudara ingin mewakili teman-teman kita non-muslim untuk menjelaskan, boleh. Saya Bang Suma merasa terpanggil untuk mewakili teman-teman kita Kristen untuk menjelaskan ini. Ya, silakan Anda jelaskan. Halo, selamat malam. Halo. 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 Iya, malam Bang. Saya orang Islam Bang, saya pengikut Abang. Iya. Ada yang Saya bisa pengikut Abang. siap. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ya, Bang. Ya. Pokoknya Abang sehat selalu lah untuk mengatakan orang-orang non-muslim ini. Semoga doa dari saya sehat selalu Bang ya. Amin, amin. Makasih Bang, makasih. Kita cari yang non-muslim abangku ya. Karena kita buka Ya, rumah ya, Bang. untuk diskusi sama mereka. Halo, assalamualaikum Kanda. Ada perintah kan? Ya. Kita kalau moderator ini akun baru. Oh, siap, siap. Baik Kanda, baik. Memang apa Habis ini turun. mereka pemilik kitab itu Iya, iya. Sabar dulu. Gimana kabar? Sehat-sehat aja Ki? Oke Bang Andi sudah aman, Masya Allah. Lanjutkan. Iya, rahasia mau teh. Bang Handi sudah mau bereaksi. Coba teman-teman yang non muslim dulu ya. Yang oten silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Riau Bang. Dari Riau. Katolik, Iya. Protestan. Ya Bang. Katolik atau Protestan Bang?
Islam lah bang. Oh Islam. Iya iya. Ya, masya Allah. Mau nanya ini bang. Iya silakan bang. Harga cabai nanya, atau apa mau tanya? Iya. Iya, nanti mungkin abang bisa jelaskan. Itu kan noten kalau di gereja kan dia jingkrak itu bang. Judul lagunya apa itu bang? Itu aja bang. Si buta ngintip. Oke bang, saya izin turun bang. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, turun lagi. Naik dan turun aja. Ini aja yang habiskan waktu. Mencari yang oten di tengah-tengah ribuan umat Islam yang juga minta naik. Halo, semangat malam. Halo. juga bang. Iya, dari mana abangku? Saya dari Lombok NTB bang. NTB. Oh, Ya. iya. Ada yang bisa pertanyaan kami bang. bantu? Muslim atau kafir? Alhamdulillah 100% Muslim bang. Iya, abangku. Saya mau sorry, bertanya sedikit bang. Iya, pertanyaannya silakan. Itu Yesus itu Tuhan manusia apa Roh Kudus bang? Dalam iman Kristen separuh manusia, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oh ya, cuman itu aja bang. Oh ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya teman-teman masuk ke sini itu karena dukung saya dialog sama Kristen atau apa sih sebenarnya? Stres juga aku dibuat teman-teman ini ya. Halo, selamat malam. Halo, Salah selamat pencet malam. bang, salah pencet bang. Saya Muslim bang, salah pencet. Oke, saudara, makasih. Thank you, salam kenal Iya, ya. turun dah, Sehat siap. terus. Malam kenal bang dari Pulau Wali Mandar bang. Aits, sholat tadi omai. Iya, siap bang. Saya pokoknya dukung terus bang. Maju. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Bang Han diminta jadi admin, jadi moderator, tapi sibuk mungkin beliau. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Dari sekte mana Bang? Saya Islam. Oh iya. Katanya dukung Bang Suma debat dengan Kristen. Mungkin komal curhatan aja kali ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kasih nah. Segitu parahnya orang-orang ini. Halo, selamat malam. Apa yang habis? Halo. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Sumar. Iya, malam. Dari mana, Bang? Itu pun catat. Kita dari sekte Muslim, tapi gini aja Bang. Mending pakai moderator Bang. Jadi kalau ada moderator kan jadi langsung diturunkan gitu. Lebih jelas lagi daripada Tuh
Selalu ada moderator di bawah. Ya, ini orang mau naik ke atas ini berhamburan begini banyak. Mau ngapain kira-kira ya? Mau tausiah kah atau apa gitu? Buka komal aja sendiri. Ya Allah ya Karim, saudaraku. Aduh, mending bah. Habis waktu gini aja terus. Hampir 20 menit. Halo, selamat malam. Pencet. Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet tuh ada. Ini bang. Wih. Iya. Ayo ya Allah. Hai. Iya. Iya, gimana? Muslim bang, turunin aja, tinggal di bawah aja. Makasih abangku, thank you atas pengertiannya, Masya Allah. Halo, halo, selamat malam. Maksudnya apa ya kayak gini ya teman-teman? Katanya suka orang dialog agama, lintas agama kok pada rebutan ke atas. Masya Allah. Maksudnya apa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kasih ya bang ya. Halo, assalamualaikum. Apanya? SIM-nya. Satu lah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Maaf, Malam. kepencet Mas Duma. Oke, Turunkan aja. makasih. Yo, sama-sama. Manolok pun ini. Budak ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo. Malam juga. Iya. Dari Katolik, Protestan. Dari Protestan. Oke, silakan. Silakan Mbak membahas tema ini, silakan. Halo, Buat apa Yesus turun? Iya. Malam juga saudara Aan dari mana? Katolik? Saya dari Bandung, Bang. Mau ngapain abangku? Mau dibaptis? Udah dibaptis, Bang. Oh sudah, alhamdulillah. Di gereja mana abang dibaptis? Di Protestan. Oke, boleh buka kamera? Silakan. Buka kamera kita, ya. Yang satu Protestan, yang satunya Katolik ya? Dua-duanya? Oh, dua-duanya Protestan juga ini. Protestan. Iya, sama-sama. Silakan kita buka kamera, kita bahas materi kita ini. Saya Buat belum apa bisa Yesus? langsung, Bang. Coba saya cek dulu ya. Bisa abang, gue bisa. Itu udah dikirim permintaan. Sini ketahuan kalau bisa buka kamera. Termasuk. Sininya nggak bisa, Bang. Kenapa bisa? Soalnya di sini juga gelap, Bang. Oh, Lagi di luar soalnya. tapi nggak apa-apa kak. Kalau gelap tuh nggak apa-apa. Yang penting buka kamera. Silakan. Kalau nggak buka kamera gimana, Bang? Nggak bisa ya? Iya, dipersyaratkan teman-teman kita buka kamera. Oh, ya udah turunin aja. Saya nggak bisa buka kamera soalnya. Oke, thank you, makasih.
pergi duluan yang tadi. Padahal harusnya dia menjelaskan tema ini gitu kan. Buat apa Yesus turun 2 kali kan gitu. Jelaskan. Assalamualaikum. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Hah? Katolik? Katolik, Protestan. Oh, Protestan. Baik. Silakan boleh jelaskan buat apa Yesus turun 2 kali? Kalau itu turun Yesus 2 kali untuk menghakimi manusia. Manusia yang mana yang dihakiminya? Itu semua manusia. Di mana lagi informasi dari bohong mana lagi nih? Informasi bohongan dari mana Anda dapatkan ini? Di mana Bang? Informasi bohong dari mana Anda dapatkan ini? Dia akan menghakimi seluruh manusia. Kadang ya, orang abang juga kan nungguin itu. Coba di mana dalilnya Ya, Yesus bukan. akan menghakimi? Di mana dalilnya Yesus menghakimi seluruh manusia? Kalau masalah dalil Bang, Tidak ada. ini aja sih Tipuan orang gereja abang gitu. kan nungguin itu. Nabi Isa Isa datang. masih orang. Nabi Isa datang untuk menjelaskan kepada Kristen bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Nabi Isa, tetapi Dajjal. Itu tujuannya dia turun. Nabi Isa turun menjelaskan sebagaimana yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Jadi Yesus datang untuk membawa tanda akhir zaman, hari kiamat. Itu tujuannya di Islam. Dan mengusir semua orang-orang kafir yang ada di bumi ini dari dirinya, untuk memahamkan orang-orang kafir bahwa aku ini bukan Tuhan, aku ini hanya utusan Tuhan. Diterangkan juga di dalam Matius 7, 22, 23 bahwa orang Kristen akan diusir. Jadi Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Yang terdakwa adalah Kristen. Masa sih Bang? Yes. Untuk apa Yesus datang kalau bukan untuk itu? Coba Anda baca di dalam kitab Kalau Yohanes, setahu saya- Yohanes 12. Ya. Gimana? Baca di Yohanes 12. Itu Yesus datang Gimana? ke dunia untuk itu menghakimi semua umat manusia, bukan istilah tidak. Kristen atau Tidak bisa, nggak boleh, nggak ada haknya dia untuk menghukum semua manusia, karena dia hanya untuk Bani Israel. Nggak bisa. hanya untuk orang Kristen. Iya, karena hanya kalian yang terdakwa. Kalian yang terdakwa. Ah, itu mah menurut abang itu menurut bisa. abang itu. Coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, memakai namamu? Yesus menjawab, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan bermukjizat pakai namanya, itulah yang diusir. Agamanya apa itu Bang? Itu kata siapa Bang? Itu kata siapa Bang? Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, 23. Abang itu salah tafsir, si abangnya itu salah tafsir itu. Tidak ditafsir, tertulis begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, benar-benar enyah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah tujuannya Yesus datang, untuk menjadi hakim bagi yang menuhankan dirinya. Siapa itu? Yang menuhankan dirinya ya Kristen. Halo, selamat malam. Malam. Saudara
Iya, saudara Pasar Ibu silakan dari Katolik Protestan bang. Protestan. Ya silakan buka kamera bang. Silakan. Gak bisa bang Mani. Bisa kok. Ini tinggal anda simpan. Aku udah kirim tuh. Silakan. Ya, Udah tak ada perlawanan kayaknya ya teman-teman ya. Kasih tema yang berpihak sama dia juga gak sanggup berdiri lama. Bahkan cenderung gak baca Bible. Halo, selamat malam Argilage. Selamat malam. Selamat malam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah Halo, selamat malam. Malam bang. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Hey! Ini di YouTube kenapa cari Yanda ya? Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Halo. Halo bang. Halo. Tes. Halo, suara saya kedengaran nggak ini? Halo? 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 Janganlah ini pentil. Halo bang. Kok cari pentil? Apa itu? Apa lo orang tuh cari pentil malam-malam? Pentil sepeda ya? Buat apa Yesus turun 2 kali? Halo? Halo? Halo, selamat malam. Malam juga. Salam. Dari mana ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Katolik? Muslim. Muslim. Ya, ada yang ingin disampaikan atau gimana bang? Kita makin dulu naik bila. Bahaya nah. Kamu tuh tampil bapak kah? Kerot tuh tampil tuh dong. Tesat aja. Ases saja bapak ibu kah? Dia ibu naik, dia makin naik bu bapak. Dibawa makin garu-garu pantat deh. Dibawa makin, duduk makin dibawa, bikin kopi, dengar-dengar orang dialog. Kajian tom makin naik lah. Balas sih tahu moderator kasih naik turun. Halo, selamat malam. Ini lagi di atas motor kan mau naik. Halo. Hey. Sa ngito tayo na sikolan ni ka apang gutay.
Halo, selamat malam. Kajian Tom makin naik beneng bosku. Udahlah dulu berdampingan sama ibu di rumah sambil nonton. Ngapain naik sini? Halo, selamat malam. Dede. Ipan rasu-rasu. Dede, kodong. Niat miseng, balas si tahu. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo. Oh, kepencet. Iya bang, mohon maaf abangku, saya tidak sengaja menaikkan. Halo. Halo. Petualang. Selamat malam. Halo. Halo petualang. Oi! Mungkin habis tenaga saja ini. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Halo. Kedong. Kesat. Pengganggu. Halo, selamat malam. Surtini. Jumpa lagi kita. Iya, dibuka mic-nya, Ibu. Nona. Nona Raka Tua Peraka. Halo, selamat malam, Saudara Mina. Mina. Halo, selamat malam. Saudara Mina. Gimana ini? Kita sapa dulu Mbak Mina. Saudara Mina di mana? Mina di mana? Mina. Mina di mana? Sulawesi bang. Katolik, Protestan, Muslim. Oh, Muslim. Sinyalnya ngelek kak. Iya. Dari kemarin gitu. Kenapa? Kok bisa ya? Tadi bukti apa? Sinyalnya ngelek nih kayaknya nih. Iya, setiap naik sini selalu gitu. Iya. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gitu ya? Dia tuh ini sinyalnya kenapa dia gini begini. Iya, emang di mana ini? Mana ya? Emang mana ini? Di Kalimantan, Kaltim. Kaltim. Emang di sana belum ada Sama tower? Indah. Samarinda. Kaltim. Emang di sana ada tower? Samarinda. Sudah sih. Wifi padahal. Tapi nggak tahu. Iya. Kenapa? Susah sekali. Ngelek. Suaranya tampil di sini, kedengaran sini kayak suara robot. Mungkin sakit lutut. Halo. Hola. Halo. Kan masih Pak, masih ada sini. Sana bisa. Pak, sini juga bisa. 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 Kita sini HP-nya. Situ bisa loh. Ribut itu. Warisan kayaknya. Halo, selamat malam. Oh, maaf bang. Diturunkan aja bang, Oke, saudara. Oke. Memang terkadang orang tap layar itu malah tekan naik.
Silakan teman-teman yang non muslim naik. Selamat malam. Ih, cantik-cantik ini pakai jilbab. Katolik, Protestan kok pakai jilbab. Halo, selamat malam. Halo. 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 Pokok dong. Ses saja ki. Iya. Apa? lagi. Oh, antenanya. Lagi goreng apa itu? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Capek moderator di bawah. Halo, selamat malam saudara Henry. Bagaimana kabar saya malam ini, Bang? Halo? 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 Apalah manusia-manusia ini? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo. 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 Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Bang kalau mau ceramah, saya dengarkan. Halo, selamat malam. Saudara Tanto. Halo. Hey! Bali Yesus. Selalu mau tampil juga Bapak. Halo, selamat malam saudara Maple Passion. Halo. Halo. Oh Mama. Ya Allah ya Karim. Ma gini kasih puang Allah lama rupa decision namanya. Halo. Mana kita sudah flu lagi, banyak mengganggu. Halo, selamat malam. Salah tekan bang, maaf. Tekan siapa emangnya? Belum kita mau. Belum pakai kita mau mah. Ya belum. Dan berapa? Halo, selamat malam. Ya. Halo. Halo, Halo. malam. Ya, Katolik Protestan Abang. Berapa boleh? Berapa?
Assalamualaikum Bang Juma. Ini apa dua ya? Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu digituin ya teman-teman kita ini ya? Begitu bersalam gak usah dijawab ya. Dalam hati aja jawabnya. Gimana teman-teman? Halo, semangat malam. Malam. Dari Katolik Protestan. Cuma bisa diskusi sama Edis? Suruh kesini bang. Suruh kesini Edisnya. Biar aku buat lagi dia muntah berak. Oh iya bang, oke. Suruh kesini. Kalau perlu Paulus kau suruh kesini. Paulus, Lukas, Markus, Ananias, suruh semua kesini. Biar saya kader dia. Perbaiki kembali settingan awalnya. Ya, selamat malam. Malam juga kawan. Silakan buka kameranya. Ini di mana tombolnya? Bisa diundang dulu ini. Suma, ini di mana tombolnya ini? Nggak ada tombolnya, nggak bisa buka kamera. Nggak ada yang suka kamu kayaknya bang. Nggak ada pengikutmu. Halo saudara Jenggo. Halo. 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 Tidak bisa buka kamera bang, cari akun yang bisa buka kamera. Ini nggak bisa Anda buka kamera gitu. Gimana dong? Iya, tidak bisa diundang kayak ini. Di mana ini tombolnya ini? Pengikutnya nggak ada soalnya bang. Gitu ya? Iya. Saudara Al22, selamat malam. Halo, Katolik Protestan bang. Katolik bang. Katolik. Oke, baik. Silakan, mungkin bisa dimulai temanya kita ini. Silakan. Buat apa Yesus turun kedua kali? Iya. Pemahaman kami, siap, bahwasanya kedua maupun ketiga itulah kehendaknya Yesus yang adalah Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan. Jadi dia naik turun kayak hujan gitu. Tidak juga. Ya, terus gimana bang? Tujuan beliau turun ke bumi itu untuk apa? Untuk yang kedua kalinya itu buat apa? Itu tidak mesti selaras dengan logikanya. Bagaimana? Buat apa beliau datang? Menunjukkan kuasanya. Untuk menunjukkan kuasanya. Maksudnya dia turun ke dunia untuk yang kedua kalinya itu hanya untuk menunjukkan kuasa gitu. Kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan, kita cukup melihat langit ini berdiri tanpa tiang, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Menciptakan alam semesta ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dengan dia turun, jadi manusia justru merendahkan dirinya, bukan malah kuasa itu namanya. Bagi orang yang bagi orang yang percaya Tuhan, Trinitas, justru orang yang gimana? Kalau seperti Bang tadi bilang
justru merendahkan dirinya sebagai Tuhan, itu kembali ke konsep prinsip Trinitas, Bang. Apa itu Trinitas? Yesus pernah ajarkan nggak itu? Pastinya. Di mana Bang dalilnya Yesus ngajarin Trinitas? Malah Yesus ngajarkan tauhid, bukan Trinitas. Iya. Tapi kan ada ayat bahwa mula-mulanya adalah firman, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang ada di bumi ini mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita semuanya ini bermula dari firman. Begini, sorry, Bang Zuma, terima kasih karena saya kasih naik saya, tapi kembali ke tema. Iya. Buat apa Yesus turun kedua kali? Iya. Gitu kan? Iya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa tema ini dipilih? Karena Yesus turun kedua kalinya untuk menghakimi orang Kristen. Ada dalilnya? Ada. Matius 7, 22, 23. Bisa bantu dibacakan? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Matius 7 Bang. Nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu, Yesus, dan bermujizat pakai namamu juga dalam nama Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tuh dalilnya. Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang bermujizat pakai nama Yesus kan hanya Kristen, Bang. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam apalagi. Gimana dong? Adakah spesifik di situ bahwa yang akan dihakimi itu adalah kaum Kristen? Ada, jelas itu. Yang memanggil dia Tuhan kan Kristen, Bang. Lah, semua agama juga bisa memanggil atau menyebutkan Yesus. Siapa? Tidak mesti agama spesifik Kristen. Agama Bahkan mana? Bang Zuma itu kan terus atau santer terus menyebut Yesus di Tapi semua tema diskusinya. Saya tidak menganggapnya Tuhan, dan saya tidak bermujizat pakai namanya. Hanya Kristen yang bermujizat dalam nama Yesus, dalam nama, kan cuma Kristen doang. Masa dalil seterang itu masih mau dipelintir juga? Hanya gara-gara terlanjur Kristen dari lahir. Itu kan dalil terbukti nyata tuh. Artinya ajakan untuk berpikir, karena kalau mati dalam keadaan Kristen akan diusir sama Yesus. Intinya tidak ada spesifik Kristen dalam ayat itu. Tapi kalau kita dengan tendensi terus kemudian menafsirkan, pasti arahnya ke Kristen gitu. Sederhana. Lalu mau diarahkan kemana kira-kira? Hindu? Ke Buddha? Ya, ke domba-domba yang tersesat. Ya, domba tersesat itu Bani Israel. Domba itu kan Bani Israel doang. Orang di luar Bani Israel tidak disebut domba. Kecuali serigala yang nyamar domba, iya. Ngaku pengikut Yesus tapi bukan Bani Israel. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengusir orang-orang yang bermukjizat pakai nama Yesus. Tidak mesti Kristen juga. Tidak ada yang bermukjizat pakai nama Yesus di luar Kristen. Nah, itu kan tendensi. Siapa coba? Justru Anda yang tendensi. Tendensi memfitnah orang sementara pelakunya Anda, kan gitu.
Kalau Bang Zuma kan arahnya kemana kan orang sudah tahu. Ya kan, penafsirannya seperti apa arahnya sudah tahu. Kita tidak menafsir, itu berbunyi begitu. Izin Bang, saya lucu baca itu komen-komen di bawah. Ya memanggil Yesus Tuhan kan saudara. Kalau pastinya. Ya itulah. Sekarang dan sampai mati. Nah, berarti sampai ketemu Yesus diusir. Udah. Jadi nggak usah tuduh yang lain kan gitu. Tugas saya hanya mengingatkan saja. Sampai ketemu Yesus diusir. Iya, kan yang ketemu Yesus nanti diusir. Kan udah dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 7 itu. Masa Anda tidak percaya dengan Bible? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, katanya. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus menganggap Kristen ini pembuat kejahatan? Karena Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan, sementara Yesus itu hanya hamba Tuhan. Nah itu Kristen lagi. Padahal di situ intinya begini. Sekarang begini Bang. Di situ ada spesifik Kristen tidak? Ada spesifik menyebut golongan tertentu tidak? Atau itu penafsirannya Abang Zuma? Di atas muka bumi ini hanya satu kelompok manusia yang bermujizat pakai nama Yesus. Kristen. Itu kan penafsiran. Fakta di lapangan. Mungkin Kristen golongan tertentu. Nah itu minimal Anda bisa jawab dengan jujur. Mungkin. Ya. Memang ada, kita harus jujur terhadap fakta bahwa memang ada golongan-golongan tertentu itu yang seolah-olah sembuhkan apa segala macam dalam nama Yesus ini ada. Iya. Jadi Anda sudah akui. Kita harus akui. Iya. Bahwa golongan yang diusir itu dari Kristen. Ada golongan-golongan tertentu. Iya, tapi sayangnya Bang, Kristen-Kristen ini yang Anda maksud ini, itu muaranya berasal dari batang yang sama, yaitu Paulus. Nah kok Paulus? Ya kan Kristen ini berasal dari Paulus. Penafsiran. Bukan dari Yesus, bukan penafsiran. Yesus bukan Kristen. Bebas Yesus penafsiran. Oke, baik. Yesus itu Kristen atau Yahudi? Yahudi. Nah, Yahudi kan jelas toh. Terlahir dari rahim Maria. Iya, Yahudi, dan sebagai penganut agama dia beraliran Yahudi atau beraliran Kristen. Bunda Maria orang Yahudi. Nah, bukan cuma orang, dia memang beragama Yahudi. Dia beragama Yahudi memang. Yesus Yahudi bukan Kristen, Yesus itu. Yahudi itu jangan spesifik dilihat sebagai agama. Yahudi itu juga adalah tradisi. Ya itulah tradisi yang agama yang mentradisikan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Apa yang menjadi kebiasaan itu jadi tradisi. Kebiasaan mereka adalah menjalankan apa yang ada dalam kitab mereka. Kita sambil ngobrol, saya lucu sekali baca itu komentar-komentar di bawah. Ini fansnya Bang Zuma semua ini. Jadi gitu. Kumis apa kumis? Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 12:48, Yesus berkata begini, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
Nah, artinya ketika Yesus datang kedua kalinya, Kristen akan dipanggil. Coba tunjukkan kepada saya firman-Ku untuk menyembah Aku itu di mana? Firman yang pernah Aku katakan. Mungkin Kristen lah. Kelompok-kelompok sekte-sekte tertentu. Enggak, kalau Anda sekte tertentu. Kalau Anda ditanya sama Yesus, kita tidak bisa izin Bang. Silakan. Kita bisa tidak bisa menafikan bahwa misalnya pecahan dari Protestan itu kan ada beberapa kelompok-kelompok yang benar-benar berbuat mujizat, bawa nama Yesus apa segala macam. Mungkin ya itu yang dimaksud kalau dihubungkan dengan ayat ini. Tetapi kalau Kristen tidak hanya Protestan, kemudian di bawahnya Pentakosta dan lain-lain, banyak ada Katolik dan lain-lain. Dan itu prinsip ajarannya juga pendasarannya beda-beda. Ada nggak yang sama seperti ajaran Yesus di antara sekte yang tadi? Ada. Siapa itu? Katolik. Apanya yang sama dengan ajaran Yesus Katolik itu? Yesus pertanyaan bisa sampaikan, apa yang beda? Beda semuanya. Apa? Orang Yesus menyembah Elohim, pencipta langit dan bumi. Katolik menyembah Yesus, ciptaan pencipta langit dan bumi. Yahudi Yesus bersunat, Katolik tidak bersunat. Yesus tidak makan babi, Katolik makan babi. Yesus ibadah Sabat, Katolik ibadah Minggu. Semua yang ada di Katolik itu tidak pernah sama dengan ajaran Yesus. Yesusnya begini ya. ke sinagoge, Katoliknya ke gereja. Gimana? Apa yang sama? Nggak ada kan? Apanya yang sama Bang? Saya sudah jawab yang beda, yang samanya yang mana? Sekarang saya sama Bang Zuma. Ya. Nggak, tadi saya sudah menjawab perbedaannya. Sebelum menjawab tentang yang sama, persamaannya apa? Apa yang sama antara Katolik dengan Yesus? Sekarang sebelum saya menjawab tentang yang sama, saya dengan Bang Zuma, saya Katolik, Bang Zuma bukan Katolik. Siapa yang lebih memahami tentang ajarannya Yesus? Saya dong. Loh, yang dia anggap paham itu bukan karena Anda Katolik. Yang dianggap paham itu karena baca Bible. Kelirunya di situ. Nah, terus Anda paham Bible itu? Kelirunya di situ. Anda mengatakan Anda lebih paham itu karena Anda Katolik aja kan? Ya kan? Sementara saya belajar Bible. Harus. Cuman karena Katolik. Harus begitu. Harus begitu. Mesti. Apa alasannya? Iya. Apa dalilnya? Begini. Silakan. Nah, itu kembali lagi ke dalil kan. Memang harus. Bagaimana caranya Anda bisa mengatakan Anda paham? Bang Zuma sehingga bilang ini adalah ajaran Yesus. Kan pasti secara tekstual. Iya, terus Anda? Nah, Anda secara tekstual. Anda secara apa? Ya, Anda secara apa? Iman. Dogmatis. Iman. Anda tidak sabar. Tidak bisa. Anda tidak bisa menyelami ajaran. Halu berarti halu. Belum didengar dulu tertawa. Itu namanya halu. Halu itu namanya Bang. Halusinasi itu. Angan-angan. Itu imajinasi Anda aja. Beriman, Pak. Iya. Jangan itu? terlalu Apa tekstual. Itu iman? Apa itu susah iman? kalau tekstual. Apa itu iman? Mengimani
Ya apa mempercayai, itu? Percaya meyakini. kan? Meyakini doang. Yakin. Anda cuma modal yakin. Modal percaya. Anda yakin ini telur. Sudah selesai. Harus secara fakta ini polpen bukan telur. Bisa nggak Anda meyakini ini polpen? Bisa. Bisa nggak Anda meyakini ini adalah pisang? Ayo. Tidak mungkin. Tentu dilihat. Tidak mungkin. Sekarang begini. Tidak mungkin. Berarti Pendasar- harus sesuai dengan Bang. fakta, realita. Bukan Bang. tak bisa dengan meyakini saja. Pendasaran, betul enggak? Bang, pendasaran yakin itu tuh itu ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya ketika Anda Contoh mengatakan indera ini? juga. Iya, ini indera ini. Rasa. Nah, ini kita, rasa ini. Kita meyakini. Masa lihat bata ini? Sabar. Sekarang begini. Analogi Bang Zuma tuh salah. Masa tunjuk Ini poin apa? bilang ini telur? Nah, tidak bisa kan? Itu akan bertolak belakang dengan keyakinan. Oke, baik. Sekarang ketika Anda melihat Maria melahirkan, yang keluar dari rahimnya yang Anda lihat itu apa? Pisang. Manusia. Monyet. Pisang. Tentu Sepatu. manusia. Tentu manusia. Manusia. Artinya begini. Manusia kan? Terus kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda menganggap ini pisang? Apalagi Trinitas? Ini juga bisa Trinitas. Kenapa Sabar, tidak? kembali paling dasar. Ini boleh Anda Trinitaskan. Ketika saya bilang ini seutuhnya polpen dan seutuhnya pisang. Bisa. Keyakinan itu didorong dengan indera, penglihatan, rasa. Jadi mendukung kita punya keyakinan. Sekarang masa Anda tunjuk tidak. polpen bilang analoginya, masa tunjuk polpen bilang Anda imani saja ini adalah telur. Tidak mungkin. Lah, bagaimana Anda bisa mengimani Yesus Tuhan sementara dia manusia? Yesus, kami mengimani. Begini, sabar pelan-pelan ya. Silakan. Saya begini, Abang, izin. Saya tidak terlalu jauh detail kayak pemimpin agama Katolik apa, tapi yang pemimpin agama pun tidak tahu. Cuman doktrin dogma doang. Iya. Tidak ada di antara orang Katolik, orang Protestan yang paham Bible. Iya. Itu klaim biasa, wajar saja. Klaim. Kalau mereka paham Bible, minimal karena materi dia masih di situ. Minimal, bukan karena kebenaran. Mungkin karena perpuluhan kali, atau karena nyaman memang hidupnya sampai dia masih di situ. Tapi kalau dia menggunakan pemahaman akal sehat, mustahil dia masih di Katolik. Disclaimer dulu ya, kalau Katolik tidak mengenal perpuluhan. Jadi kalau Abang Zuma menyerang Kristen, belajar dulu di dalam Kristen itu apa-apa. Berhadapan dengan Kristen yang mana, ya. Sehingga tidak keluar dari jalur. Iya, silakan aja Anda bicara kayak gitu. Saya banyak pendeta Katolik kok, pastor Katolik ngomong kayak gitu. Saya ada lawan pendeta Yohanes, pendeta Yusuf. Mereka bangga tok terima putus-putus, Bang. Pastor dia mengatakan Katolik. Oke, lanjut, Bang. Bagaimana Anda melihat dan menyatakan seorang bayi yang keluar dari ibunya itu Tuhan? Seperti Anda mengatakan ini itu adalah pisang. Coba bagaimana caranya? Itulah mengapa Yesus datang kedua kalinya. Karena adanya orang-orang cupu yang menyesatkan sesamanya manusia dengan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Padahal dia manusia. Dia mengajarkan kepada kaumnya, aku manusia. Dia mengajarkan kepada kaumnya, aku nabi. Dia mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, aku adalah rasul utusan Tuhan. Tapi ada sekelompok manusia asing yang bukan masuk ke dalam kategori umatnya, justru melantiknya menjadi Tuhan. Itulah dia datang untuk kedua kalinya.
untuk menyatakan sikap di hadapan Tuhannya bahwa orang-orang ini Tuhan, bukan aku yang suruh dia menjadi Kristen, mereka sendiri yang menjadi Kristen lalu mendudukkan aku sebagai sembahan selain daripada Engkau. Makanya diusirlah kalian. Penafsiran ya bebas Loh, saja. tadi katanya Polpen manusia ditafsirkan jadi Tuhan boleh. Sekarang pernyataan Yesus sendiri dibilang lagi tafsir. Cobalah kan. Inilah. Ya saya maklum karena Anda dari lahir jadi Katolik. Dari lahir makan doktrin, tidak pernah belajar. Kan gitu, Bang. Cuman didoktrin terus Katolik itu selamat, masuk surga, bla 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 bla. Begitu ketemu dengan pernyataan-pernyataan Yesus ternyata hoax. Kita itu begini, belajar agama tidak terlalu tekstual. Lalu Tidak tekstual. apa? Sabar. Makanya ini jadi pisau. Dengar dulu, kita tidak terlalu tekstual. Tapi halusinasi. Iman tanpa perbuatan nol. Buta. Nah, kalau iman tanpa akal? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Oh tentu. Menurut Bang Zuma apa? Gila. Terus siapa yang tanpa akal? Iyo. Kok bisa? Maria melahirkan apa? Melahirkan Yesus. Apa itu? Yesus Apa itu adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam Itulah bentuk makanya manusia. aku bilang Anda tidak berakal. Iman tanpa akal itulah aku bilang Anda gila. Bos, begini. Ya. Dalam Islam, apakah semua bisa dicerna dengan akal? Semua bisa dicerna dengan akal. Di Islam ya. Sekarang begini. Apa itu? Oke, ya. Silakan. Pelan-pelan saja. Ya. Bulan dibelah itu bisa diterima dengan logika? Bisa. Kenapa tidak? Lucu Anda. Anda yang lucu. Anda yang lucu. Dogmatis semua agama rata-rata sama. Itu bukan dogma. Itu bukan Dasarnya, dogma. Itu akal. Itu akal. Sekarang pertanyaannya, yang membelah bulan itu siapa? Akal. Sekarang pertanyaannya, yang belah bulan siapa? Muhammad membelah bulan. Oh, Muhammad salah. membelah bulan. Salah. Itu bukan Nabi Muhammad yang belah bulan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperlihatkan mukjizat melalui beliau Nabi Muhammad. Iya toh. Melalui itu menurut apa Anda yang tidak katanya masuk akal? Beragama dengan- Apanya yang ya, tidak sabar masuk dulu. akal? Sekarang narasikan sehingga bisa diterima dengan logika bahwa Ya bisa seorang sabar dulu, sabar pelan-pelan saya selesaikan pertanyaan silakan. Yang intinya saya meminta Anda narasikan itu sehingga diterima dengan logika. Yes. Bahwa hal itu tuh real Iya. terjadi. Iya. Bagaimana? Silakan. Oke, silakan. Ketika orang-orang meminta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, jikalau benar engkau adalah utusan pencipta langit dan bumi, coba kau minta kepada Tuhanmu belah bulan. Nabi Muhammad berdoa, ya Rabbi, ya Allah, perlihatkan kebesaranmu, belah bulan. Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Seorang hamba minta kepada Sang Yang Maha Dahsyat agar bulan terbelah. Apa sih yang tidak bisa oleh Tuhan? Apa yang tidak bisa oleh pencipta langit dan bumi? Ayo. Yang tidak masuk akal itu adalah manusia melahirkan Tuhan. Tidak ada mujizat begitu. Tuhan bermujizat menjadi bukan Tuhan, itu bukan mujizat, itu konyol, itu gila namanya. Jangan dulu melompat. Saya tidak lompat, Bang. Saya Anda yakin membandingkan. Abang yakin bulan terbelah? Yakin dong. Jangankan bulan terbelah, pencipta langit dan bumi bisa meluluhlantakkan alam semesta ini. Matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Kuasa langit berguncang. Bumi ini digulung seperti kue dadar. Kenapa tidak bisa? Musa membelah lautan. Kenapa tidak bisa? Itu masuk akal itu.
Itu kan yakin, konsepnya keyakinan. Oh, bukan cuman keyakinan. Akal, bukan cuman akal hanya tidak bisa sekedar- menyelami. Oh, kata siapa? Masa? Kata siapa? Sekarang begini, sabar, giliran saya. Jarak bumi ke bulan berapa? Saya nggak tahu. Makanya, Apa tidak tahu makanya? kan? Iya, Anda apa hanya makanya? meyakini bahwa Muhammad bisa membelah bulan untuk menunjukkan mukjizatnya. Salahnya Anda, salahnya Anda, karena Anda gila. Anda pikir Nabi Muhammad yang belah bulan. Gilanya Anda itu di situ. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa belah bulan? Nabi Muhammad ini seorang nabi, backingannya pencipta langit dan bumi. Ketika dia minta kepada pencipta, ketika dia minta kepada pencipta untuk belah bulan, bisa nggak? Kutanya dulu kau. Bisa nggak? Iya, keyakinan. Bisa Kau kembali tidak? keyakinan. Bisa tidak? Bisa tidak? Iya, bisa dalam perspektif keyakinan. Oh, bukan hanya sekedar keyakinan. Tidak bisa. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Anda percaya ada Tuhan? Bos, dengan logika Anda dulu, dengan logika saya minta, jawab dengan jujur. Apakah secara logika ada yang maha kuasa menurut logika Anda yang mengatur alam semesta ini? Bos, kalau bilang kita berlogika, Tuhan kita tidak bisa temukan. Oh iya, gimana ceritanya? Karena Tuhan Anda tidak masuk akal. Tuhan kok diceboin? Termasuk Anda. Oh, nggak bisa. Termasuk Anda juga. Nggak bisa. Sekarang begini. Tunggu, Anda Sekarang belum logika menjawab. Anda menunjukkan Tuhan Anda di mana? Anda belum menjawab saya. Apakah masuk akal Anda bahwa di luar yang dilihat oleh manusia ada kekuatan yang maha dahsyat? Itu dulu. Ya, mengatur alam semesta ini. Anda masuk akal enggak itu? Masuk akal enggak? Dalam konteks keyakinan. Oh, enggak bisa. Berarti Anda gila memang. Enggak cocok memang. Kok yakin? Kok Anda yakin? Sekarang Anda lihat langit dulu. Lihat dulu langit ini. Bisa berdiri dengan tegak. Itu yakin atau apa itu? Atau itu fakta real Anda lihat? Langit itu real. Nah, real. Secara logika bisa. Manusia bisa mengukur. Enggak, secara logika, ini langit kalau tidak ada yang menahan runtuh enggak menurut logika Anda? Kok tahan? Mesti tahan, emang atap rumah. Iya, terus sekarang siapa yang menjaganya menurut logika sehat? Menjaga. Sampai dia enggak rubuh. Tidak mesti ada menjaga, memang ini sebuah fenomena alam, tata surya yang terbentuk, mesti jaga. Memangnya sekarang menurut Anda mesti ada satu kekuatan yang menjaga begitu? Oh iya, itulah Tuhan. Berarti Anda nggak percaya Tuhan dong? Itu Anda hanya dalam konteks meyakini itu Tuhan. Sekarang bukan sekedar meyakini, akal itu disimpan di otak untuk sampai kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menitipkan cahaya pada diri manusia berupa akal. Tanpa agama manusia bisa bertuhan. Pahami itu. Jangan dikit-dikit berdalil akal. Sekarang akal, misalnya kalau kita dalam konteks akal, kita butuh sesuatu yang real, yang nyata, yang secara secara panca indera saya kita tanya, bisa saya tanya lagi nih. Jangan dikit-dikit berlandaskan akal. Ketika kita bisa, agama yang benar harus akal. Harus akal. Ketika kita, kecuali agama Anda memang tidak masuk akal. Agama Anda memang nggak masuk akal. Makanya Anda menolak akal. Sekarang begini, kita juga dengar dulu. Masuk dalam akal konteks membelah bulan kita juga belum selesai dari perspektif akal, belum selesai. Manusia pilihnya berapa? Jangkauan ke bulan berapa? Kau membelah. Dengar dulu. Pakai apa? Boleh dengar saya? Boleh dengar saya, Bang? Itu yang garis tengah bulan bilang itu bekas Muhammad yang belah. Boleh dengar saya? Silakan. Oke. Hanya begini, ketika Anda melihat garis bawah hijau dikit-dikit bilang akal. Oh, enggak bisa. Kalau di agama saya harus akal. Agama Anda enggak masuk akal, jadi wajar. Jangan samakan konsep agama kita. Agamamu agama tidak masuk akal. Beda dengan agama saya. Oke ya? Nah, sekarang saya tanya sama saudara.
Biar saya terapi sedikit biar Anda sehat. 72 bidadari Kalau Anda akal, melihat 72 Kalau Anda- bidadari sabar bisa dicerna dengan akal. Sabar dulu, Kan sabar akal, dulu. toh? Sabar dulu. Anda pernah melihat ibu melahirkan wanita? Maksudnya? Ibu Masuk melahirkan akal anak juga. wanita. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Apa Dari Anda ingin tidak- mengatakan apa Anda ini mengatakan bahwa di dalam perut wanita itu banyak anak-anak wanita di dalam berkeliaran? Dari tidak ada menjadi ada, apalagi bidadari. Jadi memang agama Anda tidak masuk akal. 72 Lucunya. bidadari intinya yakin ya. Lucunya begini, saudara. Lucunya begini. Ketika Anda menelaah agama saya, Anda menggunakan akal. Tapi ketika Anda menelaah agama Anda tidak pakai akal. Anda nggak sadar itu. Membahas Islam pakai akal, membahas Kristen tak mau pakai akal. Ini Anda ini. Memang sudah dari sananya Kristen itu begitu. Kalau bahas Islam harus pakai akal, bahas Kristen. Anda juga Itulah hebatnya Kristen. ngomongin diri sendiri ya, menuhankan Itu manusia, hebatnya. ngomongin diri sendiri ya. Itu hebatnya Kristen itu di situ. Ngomongin diri sendiri, Kristen. Kristen menuhankan manusia, kan begitu toh? Sama kita, Iya, memang. 11-12. Siapa yang saya tuhankan? Sama. Siapa yang saya tuhankan? Mengupas Kristen bahwa Kristen menuhankan manusia itu kan menggunakan kan memang akal. manusia, Sama, kan memang sama. manusia. Yesus Pada memang prinsipnya manusia. kita kembali ke keyakinan. Memang manusia. Yesus itu memang manusia. Mau Anda gila sampai mengatakan dia Tuhan itu tidak bisa. Anda mau gila mengatakan ini pulpen, ini pisang, nggak bisa. Jadi sampai Anda gila pun mengajarkan ke orang-orang Yesus itu Tuhan, tidak akan pernah bisa. Yesus manusia. Sama halnya ketika Anda memaksakan ini pisang, tidak akan pernah bisa. Kecuali orang gila yang bisa Anda bodoh-bodohi. Itulah hebatnya. Nah, jadi kita kembali ke tema, Yesus datang untuk menghakimi orang Kristen. Itu sudah satu paket itu. Kedatangan Yesus untuk menghakimi orang Kristen. Karena tidak mungkin menghakimi umat Islam. Yesus Iya, tidak punya itu hak lain. menghakimi Silakan. kami. Yesus tidak Lain punya hak secara menghakimi sepihak, kami. silakan. Bahkan Yesus untuk menghakimi orang-orang Yahudi saja yang hidup pada zaman Musa itu tidak punya hak Yesusnya. Yesus hanya menghakimi orang-orang yang menuhankan dia, yang mempermalukan dia di hadapan Bapaknya. Apakah kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu, wahai Yesus? Oh tidak, Bapak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka ini menuhankan saya. Begitu saudaraku. Ya, jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengusir Kristen-Kristen ke dalam api neraka jahanam kekal di sana. Oke? Sampai sini masih ada pertanyaan? Itu pikiran terus berkembang, silakan. Tuhan memberikan kita akal untuk tidak berakal. Bebas. Tuhan memberikan kita bebas akal klaim untuk tidak untuk berakal. bebas. Tidak berakal. Kalau Anda menggunakan akal, tidak mungkin bertahan di Katolik, Bang. Termasuk Anda juga. Kalau menggunakan akal tidak mungkin bertahan di Islam. Loh, agama saya masuk akal? Apa yang ada dalam Tidak agama masuk saya akal. itu semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal di Islam. Semuanya. Bulan itu tidak masuk akal. Tanya anak SD juga tidak akan masuk akal. Disitulah gilanya Anda memang. Karena Anda sekali usah lagi saya dipaksakan. katakan. Ini saya ulang lagi sekali lagi ya. Kalau yang membelah bulan Nabi Muhammad itu mustahil. Iya, ujung-ujung karena Tuhan di baliknya kan. Nah, memang Tuhan itu ada, mutlak ada Tuhan itu. Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Dari akal Anda. Akal Anda dulu. Akal yang saya pakai. Konteks keyakinan. Konteks. Jangan pakai oke. jangan pakai keyakinan, pakai akalmu. Ada nggak pencipta alam semesta ini? Itu dulu, pakai akal. Jangan pakai agama. Ada nggak yang menciptakan alam ini?
Jangan pakai agama, pakai akal dulu. Ada nggak? Saya balik bertanya, Bang. Jawab dulu. Jangan kebiasaan kayak Paulus. Akal Jawab sama dulu. ilmu pengetahuan itu selaras nggak ya? Jangan pakai bertanya dulu, jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Apakah akal Anda percaya kalau pencipta langit dan bumi itu ada tanpa agama? Pakai akal dulu. Bahwa semua yang Anda lihat, yang Anda rasakan pasti ada yang menciptakan ini semua. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jangan dulu bawa agama Anda, karena agama Anda kan tidak masuk akal. Akal Anda dulu Anda pakai. Oke. Bang, oke, saya jawab ya. Ya. Saya meyakini bahwa ada Tuhan dari perspektif keyakinan saya. Bukan karena akal. Ketika dalam sabar. Ini Ya kan kebiasaan Bang Zuma begini. Enggak, Terimanya saya setengah-setengah. memang saya tidak minta Tidak jawaban selain daripada yang saya tanyakan. Ini bukan gereja. Dan saya sudah banyak menghadapi orang Kristen, memang tabiatnya begitu. Tapi kali ini saya minta Anda beda dari yang lain. Saya tanya, di luar agama Kristen yang tidak masuk akal ini, apakah akal Anda yang dititipkan Tuhan pada batok kepala Anda bisa memahami bahwa pencipta alam semesta ini ada? Ada atau tidak ada? Pakai akal. Oke, saya jawab ya. Iya. Akal manusia itu menurut pemahaman saya selaras dengan pengetahuan yang manusia gali, manusia telusuri menggunakan akal. Sejauh ini sepemahaman saya secara pengetahuan belum menemukan bahwa manusia alam semesta, tata surya dan seisinya dibentuk oleh satu kekuasaan, oleh orang di balik atau suatu kekuatan. Namun saya juga meyakini adanya Tuhan di balik semua mujizat yang semua kekuatan atau semua yang ada terpampang di depan mata ini dari perspektif keyakinan saya. Keyakinan tanpa akal berarti gitu maksudnya. Saya sederhana, Bung. Secara logika nih, tak ajarin. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini tanpa ada yang mengadakan. Nih, ada yang mengadakan. Ini ada yang mengadakan. Ini ada yang mengadakan. Berarti segala sesuatunya ada yang mengadakan. Ketika Anda melihat jejak sapi tanpa melihat sapinya, akal akan menelaah. Akal saya entah atau akal Anda. Akal saya akan mengatakan seekor sapi ini ada. Kenapa bisa saya tahu? Ada jejaknya. Akal mengatakan ada jejaknya. Bumi ini, alam semesta ini, lautan, gunung dan seluruhnya itu adalah jejak-jejak dari pencipta. Ada yang menciptakan pasti. Ada yang mengadakan. Siapa dia? Apakah dia manusia? Apakah dia hewan? Apakah dia malaikat? Oh, bukan. Dialah yang disebut Khalik, sang pencipta. Akal itu belum masuk ke ranah iman. Itu baru akal. Karena Tuhan Anda memang tidak masuk akal, bagaimana bisa Anda menelaah Tuhan pakai akal? Itulah kekurangan agama Anda karena tidak mengedepankan akal dalam beriman. Kalau kami Islam, akal dulu baru beriman. Kalau Anda imani dulu, baru tidak masuk akal setelahnya. Gitu, saudara. Ya. Kalau ilmu pengetahuan itu lulu imprima. Jaringan Anda putus-putus suaranya. Ya, kalau tendensius kan begitu biasanya. Jaringan Anda. Biasa. Oh, saya bicara dengan saya sesuai fakta. Begitu biasa. Saya sesuai fakta. Iya. Sesuai fakta. Saya sesuai fakta di lapangan. Tidak masuk jaringan akal. Kurang bagus. Iya. Tidak masuk akal. Ada manusia melahirkan penciptanya. Itu tidak masuk akal. Iya. Jaringan Anda putus-putus, Bang. Jaringan, Bang. Iya, betul. Tapi luar biasa Bang Zuma, kita bisa diskusi
Iya bang, makasih. Halo? Jaringan Anda bang. Ya. Jaringan putus-putus bang. Terima kasih banyak bang. Salam hormat buat semua. Oke, saudara, thank you. Sama-sama. Salam kenal juga ya. Sering-sering kesini bang. Kita diskusi. Membahas Islam pakai akal. Dan anehnya, ketika membahas Islam tidak masuk akalnya, Islam ditolak. Kan? Tapi menerima ajarannya sendiri tanpa akal harus wajib mutlak. Kan lucu. Halo, selamat malam. Halo, Saya Muslim Bang Zuma. Izin turun di bawah Bang Zuma. Makasih abang, makasih, thank you. Salam kenal ya. Keren. Allahu Akbar. Sip. Allahu Akbar, Masya Allah. Membahas Islam pakai akal dan tidak masuk akal ditolak. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad bisa belah bulan? Pakai akal nih, ditolak. Coba pakai akalnya untuk menelaah. Bagaimana mungkin Maria melahirkan Tuhan? Assalamualaikum Bang Juma. Biar Waalaikumsalam. Biar adil toh. Pakai akal juga. Telaah agamanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma. Terima kasih teman-teman di YouTube. Di tap layarnya, di subscribe YouTube-nya, channelnya ya teman-teman sekalian. Ini teman muslim, kalau Anda mau jadi moderator, buka komal. Anda buka di sana, mau forum apapun itu, silakan Anda pote-pote sampai mulut Anda robek. Tolong kita saling menghargai kawan-kawan muslim ya. Masa adab aja harus diajarin? Cobalah kalau misalnya Ustadz Was lagi bernarasi, tiba-tiba Anda motong di tengah. Assalamualaikum Was. Apalah orang ini? Cuman hanya mau memperlihatkan tadi malam gue naik di komalnya ini loh. Nih coba lihat. Ya kan, ya cuman kayak gitu doang. Kalau hal-hal kecil begitu aja di ria, bagaimana hal besar ya dalam hidupnya? Hal-hal sepele aja ria. Kan cuman mau ria itu. Mau dibilang naik ke komal apologet Islam, berdebat di sana, bla 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 bla. Apa sih? Halo, selamat malam. Apa nggak malu di tengah-tengah oten mereka begitu? Coba lihat itu orang-orang Islam tuh di komalnya Bang Suma jadi musuhnya sendiri. Bang Suma perangi orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang naik ganggu dia. Ini kurang seorang dari hutan semua ini yang naik, yang dari Islam nih. Dari lubang buaya kayaknya keluar. Belum pernah lihat kota, belum pernah lihat TikTok ya. Halo, selamat malam Bung. Katolik Protestan. Halo. Ya, Katolik Abang atau Protestan mungkin? Protestan Bang. Oke, baik. Kalau saudara kita ini Yomantus, Katolik Protestan? Suaranya tertutup mic-nya, nggak kedengaran. Katolik Protestan abang. Saudara, nggak ada suaranya, nggak ada suara. Nggak ada suara. Oke, saudara akun Happy mungkin ingin menjelaskan dulu buat apa Yesus turun 2 kali. Silakan. Oke, Bang Juma. Iya, silakan.
saya akan coba berdiskusi dengan abang ya. Oke. Tapi sebelum saya jawab, saling menghargai lebih tepatnya. Oke. Oke. Boleh abang baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Iya, silakan dibaca. Dibaca dulu. Yang dimana kedatangan tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia untuk menyelesaikan, menghakimi. Menghakimi yaitu untuk menyelesaikan masa prasejarah manusia. Iya. Iya. Itu untuk kedatangannya, Bang. Peristiwa ini disebut sebagai parousia. Disitulah yang dibilang akhir zaman. Iya. Terus. Oke, itu dia ya, Bang. Di dalam Wahyu ayat 19 ayat 11 sampai 16, Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Bukan sebagai utusan siapapun, tetapi dia datang kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja. Itu dia, Bang, yang bertujuan untuk menghakimi. Itu dia, kira-kira bisa masuk di akal Bang Juma? Masuk. Oke. Sudah? Oke. Boleh saya bertanya? Oh iya, silakan. Si Muhammad itu siapa, Bang? Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Baik. Kalau dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 6, beliau Nabi Isa alaihissalam menyebut Nabi Muhammad dengan ismuhu Ahmad. Kalau dikatakan di dalam bahasa Aramaik menyebutnya Ruah Hamid. Yohanes 16. Beliaulah yang datang yang memuliakan Nabi Isa, bukan mengutuk atau menghinakan. Gitu. Oke. Nabi Muhammad adalah Nabi yang kalian sanjung dan kalian yakini. Ya, karena beliau memuliakan Yesus. Kenapa di akhir zaman bukan Muhammad yang diutus, melainkan Nabi Isa? Ya, karena Nabi Muhammad tidak dituhankan oleh umatnya di tengah-tengah Tuhan. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, setelah namanya dipalsukan menjadi Yesus, separuh dari manusia menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika di tengah-tengah kaumku hanya mengajarkan mereka menyembah kepada Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan Yesus pun datang kedua kalinya mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Di dalam Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang sombong memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan hanyalah Kristen. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku, pada hari terakhir nanti di saat manusia dikumpulkan semuanya untuk dihakimi, apa yang mereka sembah selain daripada aku seperti Isa, Yesus akan menjadi musuh bagi penyembah-penyembahnya. Dan apa yang mereka lakukan seberupa pemujaan kepada selain daripada aku akan ditolaknya. Itu fakta. Sabar, jangan Anda membatasi saya. Anda bertanya. Anda bertanya. Saya menjelaskan. Saya belum bertanya loh. Saya belum bertanya. Tahan. Nanti kalau saya tanya,
hati-hati meledak kepalanya. Saya selesaikan lagi sedikit lagi. Saya selesaikan sedikit lagi. Nah, Anda turun, sombong amat jadi orang. Jadi gitu. Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan kemudian manusia cupu culun pemakan babi ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, Allah subhanaka ma yakunu li an aku ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49-50. Wah, keren kali. Ya, makanya orang kalau mendengarkan jawaban saya, kalau tidak tahan dengan kebenaran, pasti meledak. Aku bilang kan tadi, meledak kepalamu. Saya menguasai 2 kitab, Anda hanya menguasai doktrin dogma. Pernyataan saudara tadi terkait Tesalonika, sabar bang ya, sabar. Saya patahkan dulu argumentasi blow on yang tadi teman-teman kita. Tesalonika itu adalah surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Yunani Utara. Seseorang, cuman 1 orang. Itu harus dipahami itu. Jadi jangan Anda membawa Tesalonika, jangan Anda membawa kitab Wahyu untuk meruntuhkan pengajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan selama 3 tahun. Perkataan inilah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda nggak akan bisa mampu menghadapi saya, nggak bisa. Saya menguasai Bible. Anda cuma doktrin doang, doktrin blow on lagi. Tesalonika kau bawa kau hantam ajaran Yesus, tidak mungkin. Yesus mengatakan, dan firman yang kau dengar daripadaku itu adalah dari Bapakku, dan perkataan yang aku sampaikan kepadamu yang berasal dari Bapakku itu adalah hidup kekal. Yohanes 12:48, 49, 50. Tidak bisa Anda membantah. Anda membantah ajaran Yesus dengan menggunakan surat kepompong. Bagaimana bisa? Sulit itu. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum. Halo. Halo. Sulit saudara. Kalau Anda mau diskusi dengan saya, pakai ilmu dong. Jangan pakai kesombongan. Anda bertanya, izinkan gurumu menjelaskan. Nanti kalau ada sesuatu yang Anda tidak terima, baru Anda sanggah setelahnya. Tadi katanya mau diskusi baik, tapi kok kepanasan? Saya belum apa-apa udah panasan. Saya tahu Anda panas mendengarkan jawaban saya yang begitu mengena jantung Anda. Saya tahu, saya paham. Jantung Anda bergetar. Jantung tadi sempat pindah ke kanan kan? Sebentar. Setelah saya menjelaskan itu, ya memang harus kayak gitu. Mau gimana? Saya menyampaikan kabar gembira, yaitu kebenaran. Anda menolaknya akan menjadi kabar buruk bagi Anda. Tapi kalau Anda menolaknya, itu akan menjadi kabar gembira, menghantarkan Anda menjadi seorang mu'allaf. Gitu saudara. Jangan panas Anda naik ke sini, harus siap mendengarkan kebenaran. Jangan panas. Saya belum menghantamkan Tesalonika Wahyu dengan pernyataan Yesus. Saya membela Yesus, Anda membela Paulus. Beda kita kelasnya memang. Saya pembelanya. Anda adalah penghina Yesus. Anda anti Yesus Anda itu. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam bang. Siap. Ada onde-onde kah? Bukan bang, kalau Apa saya itu? cuman mau curhat sedikit bang. Oh curhat mas, silakan. Saya ini bang, mualaf baru 1 tahun 2 bulan nih bang. Oh masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Terus bang? Kadang kayak gini bang, gimana saya harus menyikapin kedua orang tua saya tuh bang? Baca surah Luqman ayat 14 dan 15. Oke, saya catat Luqman 14 ayat 15 ya. Iya. Silakan. Ini masih saya catat nih bang. Iya. Nanti
Nanti kalau ada lagi yang ingin ditanyakan boleh melalui DM abangku Japri. Mana teman tadi? Naik lagi di sini. Kalau kamu sudah reda, tidak terlalu panas lagi, naik lagi ke sini. Naik lagi sini. Yang penting tidak panas lagi kayak tadi. Emosi tadi kau itu. Masa ada orang berdebat ilmiah, ngajak ilmiah. Hei, apa itu? Anak kecil kau dipukul. Mana dia tadi? Ya kesini lagi bang. Maafkan saya kalau hatimu sakit, panas mendengarkan penjelasan saya. Memang kayak gitulah bang Suma, tergantung lawannya. Halo, selamat malam saudara Yomantus Jonga. Anda di mana? Di Manado, di Palu? Gak ada suaranya. Gak ada. Anda belum beli suara kayaknya. Dek Nara, suara ndak ada. Itu termute. Dibuka dulu mic-nya. Nah, coba bicara. Ndak ada. Nggak ada suara. Volume. Putar, volume. Oke bang. Oh mantap. Oke sip. Dari mana nih? Saya dari ini bang, Ambon. Ambon, wow masya Allah. Ya Katolik, Protestan biasanya. Sejauh ini sih bang, saya lebih mungkin bisa dibilang ateis sedikit sih bang. Dan ya, sebelumnya agamanya apa? Sebelum saya agamanya Kristen sih bang. Kristen, ya. Kenapa nggak sampai percaya Yesus lagi? Kenapa? Saya bukan tidak percaya ataupun saya lebih realistis, kayak tidak percaya kepada sesuatu seperti itu bang. Lebih kayak logika ini saja. Tidak percaya kepada agama manapun. Saya lebih meyakinkan kayak lebih percaya itu sesuatu yang real, yang ada gitu. Oke, baik. Jadi saya di sini terima kasih kepada Abang Zuma tuh sudah menerima saya di live ini. Saya bukan mau kita ajak saling debat, saya cuma mau sharing-sharing saya bang. Apakah betul kalau memang kita manusia ini dikendalikan atau ada sesuatu kekuasaan yang besar gitu? Iya. Oke. Saya mau bertanya dulu sebelum kita lebih jauh. Ya. Apakah Anda setelah meninggal dunia Anda menginginkan Anda sudah tak ada lagi? Kayak gini, kalau menurut saya sih bang tuh, kalau adanya agama gitu, jangan ke agama dulu, keinginan diri saudara saya ini dulu, keinginan Anda, apakah setelah kematian Anda maunya hilang menjadi sesuatu yang tidak ada? Kalau secara pribadi saya, secara manusiawi mungkin kita tidak tahu setelah mati kita entah kita kemana begitu. Kemauan saudara kalau saya. Kalau kemauan saya sih tidak ada sih bang. Mungkin kalau mati ya mati aja gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, jadi kalau Anda melihat ada satu kejadian, ada anak kecil memiliki sepeda yang berjalan di hutan lalu dibunuh oleh seseorang, tidak ada yang tahu orang itu dibunuh, anak itu dibunuh.
Dan orang yang membunuhnya mengambil sepedanya, menjualnya, menikmatinya dengan poya-poya, bla bla dan seterusnya, tanpa ada hukuman sama sekali. Menurut saudara, kira-kira bagaimana dengan pola seperti itu? Apakah ada pembalasan atas kejahatannya atau memang hanya berlaku begitu saja? Coba ulang bang, saya tidak terlalu dengar suaranya. Nih, coba minta maaf, ulang lagi coba. Ada anak kecil menggunakan sepeda di pinggir hutan, kemudian diambil oleh orang jahat, dibunuhnya, lalu diambil sepedanya, dibuang jenazahnya ke laut, ke sungai, tanpa orang mengetahuinya. Sampai orang yang membunuh ini pun tiba masa tua meninggal, tanpa ada hukuman. Menurut saudara, kejadian seperti ini itu tidak akan ada balasannya atau gimana? Kalau itu saya percaya sebab akibat sih bang. Tuh, ketika kita berbuat sesuatu pasti ada timbal baliknya. Nah, di mana itu dibalas nanti? Nah, kalau itu saya masih belum paham sih bang. Sejauh itu saya belum terlalu paham soal-soal itu. Oke, baik. Kalau alam gaib Anda percaya? Alam gaib, tidak terlalu percaya sih bang. Alam gaib. Kalau Anda tidak percaya, sekarang yang membentuk huruf dan kata sampai terlontar keluar dari mulut Anda itu siapa Anda? Ya. Anda yang membentuknya. Ya. Dengan cara apa Anda membentuknya? Ya, dengan cara kita mengucapkan gitu kan. Ya, yang membentuk bulatan suara keluar itu Anda. Lidah saya sendiri dan lidah saya sendiri itu. Pernah Anda melihat orang mati berbicara? Tidak pernah. Kenapa dia nggak berbicara? Bedanya sama Anda apa? Ya mungkin karena dia sudah makhluk tidak bernyawa lagi bang. Oh, berarti ada yang disebut nyawa? Ya, yang tidak bernyawa dan mana nyawa itu abangku? Ya nyawa sesuatu kayak roh itu mungkin bang. Sesuatu roh yang tidak bisa lihat. Anda punya roh? Mata lah. Anda punya roh? Ada bang. Boleh Anda lihat rohnya? Tidak bisa bang. Itu hal gaib yang ada pada diri Anda, yang Anda tidak sadari. Jadi Anda nggak lihat. Berarti alam gaib itu ada kan? Ada, mungkin tidak kasat mata mungkin bang. Ya, berarti kehidupan berikutnya itu adalah hal yang tidak kasat mata. Dinda Dio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang penting ya? Karena izin menyampaikan izin saya memotong sebentar. Buat teman-teman Muslim, tolong jangan minta request. Kalau sudah dihapus, jangan minta lagi. Jadi di sini kami sampaikan, kalau ada teman-teman Muslim yang minta naik kemudian ditolak, minta kedua kali lagi, kami blokir permanen ya teman-temannya. Banyak sekali yang minta. Itu mengganggu narasi Bang Zuma. Begitu Kandaku. Oke, makasih. Makasih Dinda, makasih. Masya Allah, luar biasa. Jadi, ya, betul bang. Anda dari lahir memiliki roh, tapi Anda tidak mengenalnya kan? Betul. Dekat Anda dengan roh Anda itu? Kalau saya mungkin karena kita masih hidup, mungkin roh kita masih bersama dengan kita sih. Anda kenal? Kalau pribadi saya roh mungkin ya mungkin selama saya masih hidup mungkin roh saya masih bersama saya. Anda kenal? Entahlah bang. Ya, saya tanya jujur. Anda kenal dengan roh Anda? Iya, saya percaya kalau saya masih hidup, saya pasti masih kenal dengan roh saya semua. Coba, gimana bentuk rohnya? Saya sulit deskripsikan sih bang. Karena memang Anda tidak mengenalnya. Ada dua cahaya yang pencipta langit dan bumi titipkan kepada kita. Yang pertama adalah akal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ruh.
Betul. Nah, di dalam agama kami Islam, Allah menyatakan dirinya melalui akal manusia. Jadi supaya manusia mengenal aku ciptakan berupa chip yang bernama akal kepada diri mereka. Agar dia sampai kepada aku, agar dia mengenal dirinya dan mengenal diriku. Nah, jadi ada hal yang ada pada diri kita yang sejak lahir kita bersama-sama, yaitu roh yang sampai hari ini kita tidak kenal, padahal itu adalah diri kita. Jadi sebegitu rumitnya kita ingin melihat wujud pencipta kita. Jadi kalau yang kita mau, aku nggak percaya Tuhan itu ada, karena aku tidak melihatnya. Loh, Anda percaya nggak Anda punya roh? Percaya. Anda pernah lihat? Tidak pernah. Kenapa Anda percaya sementara roh Anda itu Anda tidak lihat? Kenapa Anda percaya? Anda kan tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda percaya roh itu Anda ada? Jawabannya, ya ini buktinya saya hidup. Nah, bukti bahwa Tuhan itu ada dengan adanya alam semesta ini. Bukti yang paling terdekat pada diri kita yang tidak bisa kita lihat tapi ada itu adalah roh. Betul. Nah, berarti kalau roh itu adalah diri kita sendiri dan kita tidak tahu dari mana datangnya roh ini, bukan kita yang membuatnya, berarti ada kekuatan di balik ini semua yang menciptakan itu. Itulah Tuhan. Lalu setelah sampai pada level itu, untuk apa kita diciptakan? Masa mau diciptakan begitu saja seperti hewan, sementara kita dikasih akal? Itulah makanya akal diciptakan, diberikan kepada manusia, bukan kepada kambing. Kenapa akal tidak diberikan kepada kambing? Karena tubuh kambing tidak cocok untuk beribadah kepada Tuhannya sebagaimana manusia bisa beribadah. Kita dibentuk, kenapa di Islam itu bentuk badannya itu dengan bentuk sholatnya itu sama keadaannya? Karena memang perintah sholat itu disesuaikan dengan keadaan manusia itu. Kenapa perintah sholat tidak diberikan kepada sapi? Ya karena sapi tidak bisa sholat seperti manusia. Jadi kalau seperti Pak Bom Bom itu yang tidak sholat, yaitu selevel dengan sapi. Begitu saudaraku. Jadi dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhan, tidak bisa tidak. Buktinya roh. Apakah itu pemberian orang tua? Bukan. Tapi ada pada diri kita. Berarti ada yang memberikan. Itu yang disebut Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Harus punya agama. Agama mana yang benar? Ya masuk akal. Itu agama yang benar itu, yang masuk akal. Agama yang tidak masuk akal itu tidak bisa kemudian kita bawa sampai ke kehidupan berikutnya. Apa buktinya ada hari kehidupan besok? Contoh, ini hari apa ini? Selasa. Selasa. Hari Rabu besok goib nggak menurut saudara? Goib. Goib. Tapi Anda yakin akan ada hari esok? Hari Rabu? Ada. Begitulah hari berikutnya. Rabu besok itu goib. Detik menit tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Jakarta, di Ambon, di Makassar. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Akan tetapi hanya orang gila yang tidak yakin besok hari Rabu. Kawan, kamu jangan terlalu banyak makan hari ini. Kenapa? Besok hari Rabu kita mau ke Jakarta. Aku nggak percaya kalau besok hari Rabu. Loh, kenapa nggak percaya? Jadi bang, gini. Mungkin kalau pribadi saya nih bang tuh, saya bukan mau ajak berdebat, mungkin sedikit masukan dari abang tuh. Jadi begini, saya mungkin percaya kalau Tuhan itu ada, tapi saya tidak mengekspresikan keyakinan saya itu pada suatu kayak agama tertentu. Oh, kok Tuhan yang ini. Jadi saya bingung, kayak bukan bingung sih, maksudnya saya kalau secara pribadi saya mungkin saya ini ke Kristen tuh, tapi saya tidak kayak yang kayak fanatik begitu juga mau kayak oh harus begini, kita Kristen begini, Islam kita harus begini, tidak terlalu fanatik atau apa gitu terhadap agama bang. Tapi saya percaya ada satu kekuatan gitu. Tapi kalau menurut saya kayak yang saya tidak berazak ke debat tuh abang tuh, ini saya mau sharing saja. Soal keyakinan saya mungkin betul yang
saya pelajari selama ini dari saya lahir sampai sekarang, saya pelajari kalau Tuhan itu tidak terlihat. Itu saya percaya. Kalau Tuhan itu memang tidak terlihat kasat mata. Apalagi kita menuhankan manusia begitu. Saya tidak masuk di akal saya kalau kita menuhankan manusia begitu. Tapi saya tidak mengekspresikan keyakinan saya ke suatu agama tertentu begitu. Jadi saya percaya cuma satu saja begitu, kayak oh Tuhan, oh yo ada begitu. Tapi kalau kayak kewajiban saya ke gereja ke hari Minggu atau mungkin Muslim yang setiap Jumat, saya tidak mewajibkan itu kalau pribadi saya sih, Bang. Oke. Jadi gini, di dalam sebuah rumah tangga, ketika ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita, tentu dasar pijakannya bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, berarti semakin tinggi rasa sayang orang tua kita kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam rumah tangga itu tidak ada aturan, berarti kita tidak disayang sama orang tua. Kan gitu ya. Nah, orang tua itu kalau dibandingkan kasih sayang pencipta, itu seibarat kita mencelupkan tangan ke samudra. Kita angkat setetes air yang melekat pada telunjuk, itulah kasih sayang orang tua. Sesamudra bahkan lebih, itulah kasih sayang pencipta kita. Makanya pencipta kita itu, lihat, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Masing-masing beda Tuhannya, bukan? Kalau kita melihat mereka dalam keadaan kehidupan sehari-hari, orang Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Orang Kristen juga begitu. Begitu juga agama yang lain. Mereka ketika berdoa dipenuhi kebutuhannya, kan? Orang gereja banyak hartanya, orang masjid banyak hartanya juga. Pertanyaannya, apakah Tuhan mereka ini bersaing untuk mengkayakan orang-orang yang menuhankan dirinya? Tuhannya Islam memperkaya umat Islam, Tuhannya Kristen memperkaya Tuhannya hambanya, yaitu orang Kristen. Jadi masing-masing Tuhan itu berselisih di atas sana. Ataukah Tuhan itu memang maha penyayang, disembah atau tidak disembah, Tuhan memberikan semuanya. Kau menyembahku, aku kasih. Kau tidak menyembahku, aku kasih miskin kau. Ku buat oksigen tidak masuk ke hidungmu. Tuhan tidak begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Tapi aku titipkan, aku tidak menzalimimu. Aku titipkan akal kepadamu untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan setelah aku cukupkan seluruh kehidupanmu. Jadi Tuhan itu satu. Yang menciptakan orang Kristen, menciptakan orang ateis, menciptakan orang Islam, itu satu Tuhan yang sama, yang begitu maha pengasih, maha penyayang terhadap hambanya. Tuhan itu malu setelah dia menciptakan, hanya gara-gara tidak disembah, tidak memberi rezeki. Tuhan itu maha pemalu. Jadi ketika dia menciptakan manusia, dikasih, dicukupkan. Kau sembah aku, tidak kau sembah aku, kasih. Aku kasih. Tapi ingat, aku sudah mengutus utusan-utusanku yang akan mengajarkan kalian seperti apa kalian harus berlaku hubunganmu denganku dan hubunganmu kepada sesama manusia. Seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Bang atas pencerahan. Saya sedikit sadar, maksudnya sedikit ada ilmunya Bang. Tapi gini Bang, yang saya jadi pertanyaan tuh seperti yang Abang bilang tadi, kan Tuhan itu maha adil, maha penyayang tuh, maha kuasa. Kalau memang maha kuasa, misalnya maha adil, kenapa dari miliaran manusia ini punya banyak keyakinan gitu Bang? Kenapa dia tidak bikin satu saja keyakinannya begitu? Kayak Islam saja, Kristen saja. Iya, baik. Itulah manusia. Sama seperti kambing. Kenapa kambing itu keyakinannya cuma satu doang? Karena tidak punya akal kambing itu. Dia tidak punya kehendak bebas. Kita dicipta oleh pencipta kita untuk turun ke bumi menjadi pemimpin. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin untuk mengalahkan kekuatan bumi ini kalau kita tidak diberi kehendak bebas? Tuhan itu maha adil.
Diberikan kebebasan kepada kita mau memilih. Tinggal kita pilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau cuma satu agama, berarti yang ada cuma kebenaran. Tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, adik, berarti tidak ada ruang ujian. Cobalah, kalau tidak ada kesalahan, orang semua benar satu agama. Di bumi ini orang waktu salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bumi sepi, orang semua ke masjid. Apa dinamikanya? Berarti Tuhan tidak memberikan ruang kepada kita untuk berdosa. Berarti tidak ada keinginan kemudian ruang iman itu hilang, kosong berarti. Kalau tidak ada dosa, ruang kosong sama seperti kambing. Kambing itu ada dosanya enggak? Ada, Mas, pasti ada. Apa dosanya kambing? Dosanya ketika mungkin biasanya kan kalau kita lihat kambing sering mungkin berkelahi dengan sesama kaumnya, mungkin dosa dari situ mungkin, Bang. Ada enggak dalilnya kepada mereka? Hei kambing, jangan kau berkelahi karena itu dosa bagimu. Cuman manusia ini, kalau dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Ada yang bertakwa kepada Allah dan ada juga yang sesat. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan farikan hada, maka pantaslah segolongan manusia itu mendapatkan petunjuk. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan pantas sebagian manusia, sudah pantas sebagian mereka itu sesat. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan, satu ayat lagi dalam Al-Quran dikatakan begini, walaqad sara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi manusia, neraka itu dengan manusia. Apa sebabnya saya penuhi neraka itu dengan manusia? Disebabkan karena pada diri mereka ada hati, tapi mereka tidak gunakan untuk menelaah kebenaran ayat-ayatku. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat kebenaran ayat-ayatku. Mereka punya kuping, tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran ayat-ayatku. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Hewan ternak tidak datang ke beribadah kepadaku layaknya manusia, karena mereka tidak berakal. Tapi mereka manusia aku beri akal, tetapi mereka tidak mau datang kepadaku untuk menyembah kepadaku. Ya, dia lebih hina dari binatang. Seperti itu, Bung. Nah, kembali kepada pertanyaan. Kalau Tuhan itu menciptakan cuma satu keyakinan saja, berarti tidak ada kejahatan dong. Berarti tidak ada iblis. Berarti manusia hidup sama seperti malaikat dong. Lalu ruang ujiannya mana? Sementara kita dijanjikan surga. Surga itu tempat kenikmatan yang tidak ada taranya dan tidak ada habisnya. Segala sesuatu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu itu lebih baik, kita berjuang lebih baik kan? Cobalah sebagai ateis, ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik, Anda harus bekerja dengan baik. Betul? Betul. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Itulah yang kita dapatkan, karena itu usaha kita. Nah, sehingga Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Pertama, dia diberi akal. Kedua, diberi kemudian kehendak bebas. Ketiga, diberi ujian. Ini sekarang Anda lagi diuji. Anda lagi diuji nih sekarang. Dikasih ujian sama Allah, pencipta langit dan bumi. Setelah Anda mendapatkan ujian, Anda naik di koma saya, berarti Anda ingin menggunakan pilihan. Apa itu? Ke kiri atau ke kanan? Betul. Ketika Anda sudah menentukan ke kiri dan ke kanan, berarti Anda sudah menghadapi ujian, masuk kepada intelektual sebagai manusia. Kalau Anda beragama dengan baik, berarti Anda menggunakan akal manusia Anda dengan baik. Tapi kalau Anda jatuh kepada agama yang tidak masuk akal, berarti Anda mengembalikan kodrat Anda menjadi seperti binatang. Ingat, kambing saja tidak pernah menyembah sesamanya kambing. Bahkan babi sekalipun tidak pernah menyembah sesamanya babi. Nah, di Islam, saran saya, Anda sudah benar dengan menjadi ateis dalam tanda petik. Setelah Anda ateis,
Jangan pernah mengatakan semua agama salah sebelum Anda mencoba. Jangan pernah Anda mengatakan warung ini makanannya tidak enak sebelum Anda mencoba. Jangan pernah Anda mengatakan semua agama itu tidak benar sebelum Anda mencoba seluruhnya. Ingat, agama yang benar terletak dari kitab sucinya. Yang disebut kitab suci yang benar-benar suci itu adalah firman pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi sudah tentu maha benar, maha mengetahui. Maka tidak mungkin firman-Nya itu ketinggalan zaman. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada baginya zaman ke depan. Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhan mengetahui ciptaanku manusia di tahun 1000, tahun 2000, tahun 3000, tahun 5000 keadaannya begini. Maka kitab suciku yang kuwahyukan harus sesuai dengan zaman manapun dan tidak bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan manapun. Kenapa? Karena firmanku di atas pengetahuan manusia. Tapi kalau ada kitab suci yang lebih pintar manusianya daripada kitabnya sendiri, itu sudah bukti bukan firman Tuhan. Ada kitab suci yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, itu sudah pasti bahwa orang ini lebih pintar daripada Tuhannya. Kenapa? Dia bisa mengoreksi dan merevisi perkataan Tuhan. Tapi kalau ada kitab yang tidak pernah dikoreksi sedikit pun, tidak pernah direvisi sedikit pun, itu bukti bahwa itu perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Karena pengetahuan manusia setinggi apapun tidak bisa mengoreksi firman Tuhan. Itulah Al-Quranul Karim. Ya, terima kasih Bang. Mungkin ini saya yang abang bahas ini mungkin di luar dari konteks atau yang tentang revisi Alkitab atau apa. Jadi saya sesuai tema saya dari awal tadi abang tuh, saya bukan mau ajak berdebat atau mau revisi. Saya tidak ajak adik berdebat, saya hanya menjelaskan lurusnya doang. Silakan. Nah, jadi saya kayak bertanya apakah Tuhan itu benar-benar ada dan bagaimana kita cara menyikapinya. Terus yang kedua, kalau memang tadi mungkin Abang Juma sudah jelas tuh kalau agama dibuat untuk kita cara menyikapi Sang Pencipta. Tapi gini Bang, kalau menurut hemat saya tuh, menurut pribadi saya, mungkin kalau agama dibuat ini mungkin untuk hiburan dikala ketika ada keluarga yang meninggal, gitu Abang tuh. Misalnya kalau ateis misalnya tuh, itu seperti yang saya nonton mungkin kayak Coki Pardede, kalau abang sering nonton juga kayak begini sih Bang. Kalau mungkin kalau pemahaman ateis mungkin kalau ada yang meninggal ya mungkin kalau mati ya dimakan belatung. Tapi agama dibuat jadi kalau dia keluarganya punya beragama, jadi kayak bahasa hiburan dari teman-teman atau kerabat dekatnya tuh bilang keluargamu sudah di surga bersama para orang-orang kudus di surga. Tapi kalau orang ateis bilang mungkin keluargamu sudah mati, sudah dimakan rayap begitu. Jadi kalau menurut saya mungkin agama ini mungkin dibuat supaya menghibur orang-orang yang susah atau orang yang meninggal teman. Jadi saya bingung di situ kalau sampai saat ini. Jadi makanya saya tidak terlalu fanatik dengan agama manapun, tidak terlalu simpati. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu memang ada. Begitu sih Bang. Iya. Jadi ungkapan barusan dari adik ini itu betul sekali. Agama itu dibuat untuk menghibur. Tapi ada agama yang dibuat di bumi, ada agama yang berasal dari langit. Itu betul itu. Bagaimana agama ini bisa memberikan penghiburan kepada manusia? Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau hiburan yang dibuat-buat sendiri oleh manusia itu akan menghasilkan kehampaan dan kekecewaan. Tapi kalau agama yang berasal dari Tuhan itu sendiri, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan menjanji tidak mungkin palsu. Tuhan menjanji tidak mungkin ingkar.
ketika Tuhan yang maha benar ini berjanji, yang maha penyayang ini berjanji, yang maha kuasa ini berjanji, mustahil ingkar dari janjinya. Tapi kalau manusia yang berjanji, ya belum tentu. Nah sekarang kalau begitu, Tuhan menginginkan keselamatan kepada kita. Ada yang dikatakan surga, itu janji. Ada yang dikatakan neraka, itu ancaman. Tapi contohlah yang tadi. Ketika kemudian ada orang dibunuh tanpa ada pembalasan, apakah mati begitu saja? Tentu ada pembalasan. Nah, pembalasan inilah nanti yang akan mendapatkan pengadilan di hadapan pencipta. Kamu pada saat usia sekian, hari sekian, kau pernah membunuh orang. Nah, betul? Betul. Apa balasannya menurut agamamu yang pernah kau pelajari? Membunuh apa akibatnya? Nah, itu masuk ke neraka. Adil Tuhan. Kamu pernah membantu orang, kamu pernah melakukan sesuatu yang benar di hadapanku. Iya, betul. Nah, ini upahnya. Tapi sayang, kamu saya kasih akal, tapi kamu tidak pernah menyembahku. Kamu hanya melihat sebuah kampus universitas, kamu percaya di situ ada profesor, di situ ada rektor, di situ ada dekan, di situ ada dosen, di situ ada pembimbing, di situ ada mahasiswa. Kamu percaya bahwa kampus itu ada meluluskan sarjana. Sayangnya kamu nggak pernah mendaftar di sana sebagai mahasiswa. Bagaimana kau bisa dapat ijazah? Itu sangat disayangkan. Kita cuma percaya doang. Wah, itu kampus untuk membuat orang cerdas, untuk membuat orang lulus mendapatkan title sebagai sarjana. Tapi Anda sendiri tidak pernah mendaftar sebagai mahasiswa. Hanya percaya doang. Gimana cerita mendapat ijazah? Inilah bukti bahwa saya menuhankan engkau. Ini bukti bahwa saya beriman kepadamu. Aku mengatur hidupku di jam sekian, hari sekian. Inilah wujud ibadahku sebagai wujud syukurku kepadamu. Tapi kalau cuma duduk-duduk doang, aku percaya kamu ada begitu aja. Padahal aku ciptakan kau begitu sempurna. Aku susun kulitmu, aku susun uratmu, aku susun matamu, hidungmu, bla 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 bla. Sampai kau kemudian sombong kepadaku. Kau sombong. Aku ciptakan kau begitu sempurna, kupikir kau itu bisa sampai kepada, tapi kau ingkar. Maka kembali ke neraka. Salah ndak ketika kamu kuciptakan dengan akal, ketika kau diajarkan Tuhan itu satu? Tidak salah. Kau harus beribadah menyembah kepadaku? Tidak salah. Terus kenapa kamu nggak lakukan? Kenapa saudara tidak melakukan? Kan kamu tahu aku memenuhi segala apa yang ada dalam hidupmu, aku penuhi. Kenapa nggak beribadah? Ibadah itu bukan untuk aku. Ibadah itu untukmu. Aku tidak kekurangan sedikit apapun. Tanpa kau menyembahku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi dengan menyembahku itu untuk dirimu, bukan untuk aku. Begitu saudara. Jadi kalau saya melihat nih skala kecil dalam sebuah perusahaan, kita bekerja itu untuk kita sendiri, bukan untuk perusahaan, bukan untuk bos. Kita bekerja untuk kita sendiri. Maka di dunia ini kehidupan kita ya harus kita beribadah, tundukkan diri ini, tundukkan jasad kita untuk sujud kepada pencipta kita. Itu intinya. Silakan Anda pelajari semua agama, pelajari Kristen, Anda dalami, Katolik, dalami. Sisipkan waktu untuk sedikit-sedikit belajar Al-Quran, belajar Islam. Habis itu tentukan sikap. Jangan tidak beragama. Cuman itu tadi yang saya ragu dalam saya punya ini sih bang. Soalnya saya dalam logika saya tuh kalau tidak mungkin Tuhan dilahir dari manusia itu, kalau saya pribadi sih ya itu sudah masuk. Secara akal sehat saya mungkin itu tidak masuk sekali dalam yang saya bilang tuh. Iya. Jadi apalagi Tuhan tuh maha kuasa yang kita tidak terlihat gitu. Segala sesuatu ada tuh pasti ada pasti sesuatu yang mengadakan gitu istilahnya. Sesuatu ada tuh pasti ada, tapi soal saya yang Kristen ini yang Tuhan lahir dari manusia itu saya tidak masuk sih logika saya sih bang, itu maksudnya. Tapi
saya seperti kembali ke topik awal saya tadi bang, tapi saya tidak fanatik atau mau memeluk satu agama apapun gitu. Jadi karena kita bisa lihat masalah sekarang ini bisa politik karena agama mungkin cecok sana sini, banyak agama yang menghalalkan segala sesuatu jadi balik agama gitu, mengatasnamakan agama. Jadi tercoreng. Mungkin saya lebih memilih untuk kayak di luar dari koridor itu sih bang. Jadi kalau saya pribadi sih saya mengakui kalau Tuhan itu ada, tapi itu kembali lagi ke tadi tidak mengekspresikan diri saya lewat suatu kepercayaan tertentu gitu. Saya lebih ke situ sih bang. Tapi kalau menurut keyakinan saya tadi, yang saya dulu sebelumnya memang Kristen, memang kalau secara akal sehat saya, secara hemat saya itu tidak mungkin Tuhan itu lahir dari manusia, gitu sih bang. Iya. Cuman kalau di bumi aja kita masih bingung, bagaimana nanti di kehidupan berikutnya, ketika kita sampai pada keadaan kembali kepada pencipta, karena kita semuanya ini dari pencipta akan kembali kepada pencipta. Ketika kita kembali kepada pencipta, kalau di analogi saya sebagai seorang muslim, kita datang dari alam ruh turun ke bumi. Di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh ini kita belum terbungkus daging, kita bebas pada saat itu, tidak terpenjara oleh kehendak daging. Ditanya oleh Tuhan kita, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Oke, kalau begitu aku turunkan engkau ke bumi, perbanyaklah bekalmu di sana, perbanyak bekal. Nanti ada masa di mana kamu dipanggil untuk kembali. Jadi seibarat kita itu naik kapal ke pantai bumi, lahir keluar dari kapal, turun ke bumi, pantai bumi. Tuhan mengatakan, ingat, di bumi itu, di pantai itu, aku perintahkan kau cari bekal amalan sebanyak-banyaknya. Perbanyak amalmu. Tapi ingat, di sana itu ada pengacau yang kau tidak melihatnya, yaitu iblis, yang akan selalu memalingkan engkau untuk mencari bekal. Kau akan dipalingkan di dunia itu supaya kamu itu tidak mencari bekalmu, melainkan kau habiskan waktumu dengan sia-sia. Sampai masa di mana engkau ditentukan waktumu di pantai itu hanya 50 tahun, 60 tahun, 7 tahun, kau akan kembali ke kapal ini menuju berlayar kepada kehidupan berikutnya. Nah, orang-orang yang turun ke bumi diperintahkan mencari bekal tadinya, begitu meninggal dunia, kembali ke kapal, baru tersadarkan. Setelah dia tidak dibungkus oleh daging, baru tersadarkan, oh iya, aku lupa. Ternyata setelah aku ke bumi, aku disuruh tadinya untuk mencari amal kebaikan. Tapi karena di sana dibungkus daging, daging ini ada kemauan-kemauan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saya lupa tujuan saya dicipta ke sana. Saya kembali, ditanya, kamu bawa bekal apa dari sana? Oh maaf, aku tidak membawa bekal apa-apa. Oh ya sudah, kamu sengsara sampai kehidupan berikutnya. Tidak ada bekal. Putus asa jadinya, mau kembali ke bumi tidak bisa. Kalau dalam kaidah Islam, orang itu akan minta, kembalikan saja aku ke bumi, meskipun sebentar, aku akan beribadah. Tidak, bukankah sudah pernah diajarkan kepadamu, kalau begitu kembalikan aku, biar aku jadi batu saja? Nggak bisa. Kamu sudah merasakan jadi manusia, masuk jauh dia jadi batu, ya terimalah konsekuensinya apa yang telah kau lakukan. Itu. Tapi orang yang beriman, apapun yang diperintahkan Tuhannya, jangan makan ini, jangan minum ini yang kau harus dirikan jam 3 subuh, jam 4 subuh, ini kau lakukan. Tunduk kepada perintah Tuhannya. Begitu dia kembali ke alam berikutnya, dia akan disambut dengan amal jariahnya. Amal jariahnya akan mendampinginya menuju kepada Tuhannya, sehingga dia selamat. Contoh lagi nih adik, saya muslim, Anda ateis. Hari Rabu besok kita lalui bersama. Detik, menit, jam kita lalui bersama. 1 detik saya dengan 1 detik adik ini sama. Begitupun jamnya. Kita lalui 24 jam sama-sama. Saya melaluinya dengan kualitas ibadah, kamu melaluinya dengan kehampaan, kosong. Sama-sama kita nikmati.
Anda kosong, saya berisi. Begitu juga hari berikutnya, begitu seterusnya sampai kita meninggal dunia. Saya ada bekal menghambakan diri kepada Tuhan. Anda cuma mengakui doang, saya percaya Prabowo adalah presiden, tapi Anda tidak melakukan aturan-aturannya. Sama doang. Kalau saya, Prabowo adalah presidenku, seluruh unsur apa yang menjadi keputusannya saya taati dalam kehidupan saya sebagai rakyat Indonesia. Kedudukan kita sama, tapi kualitasnya berbeda. Jadi ketika adik ini mengakui ada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita begitu saja, nggak mungkin. Pasti dia bikin aturan. Sama seperti orang tua, tidak mungkin dia melahirkan saja. Begitu kita habis brojol dari ibu, dibiarkan terlantar begitu, tidak mungkin. Orang tua pasti kasih aturan. Begitulah Tuhan, pasti kasih aturan. Kenapa? Karena manusia kita ini manusia tamak, manusia itu rakus, manusia itu punya potensi jahat sejahat-jahatnya. Jangankan aspal mendidih, tiang listrik pun manusia bisa telan, saking jahatnya. Nah, karena itulah Tuhan mengerem kita dengan mengutus rasul-rasulnya, nabi-nabinya, untuk menjadikan petunjuk. Manusia, sadari, ini loh yang menjadi aturan Tuhanmu. Sekarang jadi permasalahan adalah yang mana aturan benar-benar dari Tuhan, yang mana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia demi untuk menyesatkan manusia. Tapi dikatakan ini aturan Tuhan. Pasti ada dua tuh, aturan yang dibuat-buat seakan-akan aturan Tuhan padahal bukan, dan aturan yang benar-benar aturan Tuhan. Karena tidak mungkin pencipta kita tidak membuat aturan, tidak mungkin. Sama seperti Anda beli motor, beli kulkas, beli TV, pasti ada manual booknya, ada buku petunjuknya, pasti ada. Manusia diutus padanya nabi ini pasti membawa buku, manual book namanya, kitab suci namanya, sebagai panduan manusia untuk hidup dalam kehidupan ini, dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama manusia. Pasti ada. Nah, carilah buku itu yang kemudian rasional. Karena iman tanpa akal itu gila. Gila. Kalau orang Kristen, maaf, iman tanpa perbuatan itu adalah buta katanya. Tapi kalau iman doang dengan perbuatan doang yang tidak masuk akal, itu juga buta, gila namanya tuh. Contoh yang seperti ada ini. Anda melihat Maria melahirkan, begitu melahirkan, oh Tuhan saya lahir. Akhirnya Maria menggendong anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Kan pecah otak mau menerima itu. Gak masuk akal. Tapi carilah agama yang selaras dengan akal sehat. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Hindu mengatakan imannya benar, Islam mengatakan imannya benar, ateis juga mengatakan benar. Tapi yang mana yang paling benar? Yang standarnya adalah akal sehat manusia. Itu aja. Akal sehat manusia yang menjadi tolak ukurnya. Agama semua boleh mengatakan benar, tapi yang paling benar adalah yang masuk akal. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Bang. Saya kira begitu. Iya. Paham, Bang. Oke, sip. Iya, Bang. Jadi saya mungkin kedepannya lebih berpikir realistis lagi. Kalau saya selama berumur sudah 27 tahun ini mungkin berpikir untuk lebih ke fokus satu agama yang benar-benar realistis sih, Bang, yang mungkin bisa menuntun begitu, bisa belajar lagi, telah lagi ke dalam lagi bro. Jadi saya kayak bingung gitu, Bang, soalnya. Iya. Mencari agama benar itu, Adek, jangan lihat dari pemeluknya, lihat dari kitab sucinya. Karena kalau kita lihat agama benar dilihat dari pemeluknya, tak ada agama yang benar. Kenapa? Di setiap agama ada orang jahatnya. Ya kan? Oleh karena itu lihat kitabnya, kitab sucinya. Begitu dari saya. Iya. Ada lagi? Sekiranya saya dapat pencerahan dari Abang Zuma luar biasa pada saya malam ini, sedikit sama-sama. Mungkin saya ke depan saya lebih belajar lagi seperti yang Abang Zuma bilang tadi, belajar Al-Quran, belajar. Iya. Tapi kalau syahadat saya hafal sih, Bang. Kalau syahadat saya hafal. Alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah. Iya. Minimal sudah ditahu.
tinggal prakteknya. Jadi saya cari satu kayak agama mungkin kayak lebih saya kayak Islam lebih realistis sih bang. Dia tidak menuankan, tidak menyembah berhala. Kayak kalau Katolik kan pasti minta maaf pada saudara-saudara Kristen mungkin kayak kalau Katolik kayak menyembah patung atau menyembah berhala. Tapi kalau di Muslim kan beda, ada satu Tuhan dan tidak beranak begitu sih bang. Jadi kalau itu lebih masuk akal menurut saya sih bang. Kalau itu menurut saya masuk akal sih. Karena tidak ada cabang-cabang lain yang harus lewat ini lewat itu. Iya. Ya kita coba lihat di masjid, tidak ada foto, tidak ada patung di masjid itu nggak ada, cuman sejadah kita tebar Bismillah, Allahu Akbar, duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Nah Tuhan kita melihat dan mendengar, oh hambaku lagi menyembahku. Kan gitu. Tapi kalau yang lain dia melalui perantaraan inilah, loncat ke sinilah, loncat ke sini baru sampai ke Bapa. Mantul-mantul dia sampai Trinitas kayak gitu, Trimurti, mantul-mantul. Padahal Tuhan itu tidak butuh sekutu. Tuhan itu tidak butuh sekutu. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Dah selesai urusannya. Toh dia yang ciptakan kita kok. Ya kan, dia menitipkan roh di tubuh kita. Rohnya yang simpan di tubuh kita ini adalah rohnya Allah, rohnya Tuhan. Gitu saudara. Oke. Ya mungkin banyak teman-teman yang tidak suka dengan saya tadi saya lihat ada beberapa komentar yang mungkin membuli atau apa ya, mungkin itu terima kasih untuk teman-teman komentar-komentarnya, mungkin kedepannya lebih bijak lagi dalam komentar. Jadi saya tidak berajak berdebat, mungkin saya lebih mencari jawaban saja bang, itu lebih ke mencari jawaban saja. Saya tidak berajak berdebat. Jadi mungkin komentar-komentar kedepannya mungkin lebih perhatikan lagi gitu untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih Abang Bima sih. Mungkin Abang Bima mungkin Abang Bima mau tanya atau menyampaikan apa gitu bang, biar saya lebih mungkin Abang Bima mau sampaikan atau mau tanya apa, sampaikan sesuatu biar saya lebih belajar lagi atau saran begitu bang. Mungkin lebih ke saran atau nasihat begitu bang. Ya kalau saya sih apa ya, pelan-pelan dalami Al-Quran surah Al-Ikhlas, pelan-pelan baca aja, kan tidak ada larangan toh, tidak ada larangan di ateis tidak boleh baca Quran, itu dosa, nggak ada kan. Baca aja Al-Quran, di Google juga bisa surah Al-Ikhlas. Dan coba adik ini ketika membaca ayat itu benar-benar ikhlas ingin menelaah, benar-benar ikhlas mendudukkan pandangan manusiawi Anda kepada dalil, misalnya qul huwallahu ahad. Maukah kita diperhamba oleh Tuhan yang satu dengan ikhlas? Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, percaya tidak kepada Tuhan yang seperti itu dalam perspektif ateis? Pasti kena, pasti percaya. Ateis meyakini itu. Nah, itulah konsep Tuhan di dalam Islam. Nah, setelah kita pahami konsep Tuhan itu, maka selanjutnya adalah apa yang Tuhan inginkan terhadap diriku. Oh, ibadah. Ibadah seperti apa? Salat yang mencegah kita dari kemungkaran. Jadi salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan bang, dalam satu hari umat Islam itu belum apa-apa panggilan sholat lagi, belum apa-apa panggilan sholat lagi, belum apa-apa panggilan. Itu untuk mencegah mereka untuk berbuat maksiat. Karena oke bang, ya, siap. Ya, lanjut. Karena kalau tidak ada perintah untuk ibadah, kita hanya percaya Tuhan, kesempatan kita untuk melakukan maksiat banyak. Jujur saja, kita manusia ini dalam sehari itu bisa melakukan kejahatan, banyak kejahatan yang bisa kita lakukan, termasuk jahat terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Gitu. Tapi mungkin gini bang, mungkin karena setiap kali kita berbuat kemaksiat, habis itu kita langsung berdoa lagi. Mungkin dengan begitu manusia mungkin seenaknya bikin sesuatu, nanti saya pergi sholat lagi atau pergi berdoa lagi, saya bikin ini, nanti saya pergi berdoa lagi. Mungkin itu jadi sudah menjadi tabiat, bukan tabiat, mungkin jadi kayak
oh berarti nanti ada sesuatu yang bisa memaafkan gitu bang, nanti saya tinggal pergi berdoa. Tapi kayak gini bang, sorry saya sedikit sharing-sharing lagi. Bagaimana kalau bagaimana kalau kita tidak kayak misalnya kalau Islam sholat, kalau Kristen kan berdoa kayak di hari Minggu tuh, kita tidak sholat atau tidak berdoa, tapi tiap hari kita misalnya melakukan amal baik kayak di tengah masyarakat, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah itu misalnya, tapi kita tidak sholat, tidak menjalankan ibadah, apakah itu mungkin itu diterima atau berarti kesaksian kita gagal, batal. Kita kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Buktikan kesaksian kita itu dengan cara apa? Ketika kita bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka buktikan dengan kita menyembah kepada Dia. Kita menyembah. Nah, seperti yang sahabat saya tadi Dinda sampaikan, bagaimana dengan orang yang berdosa kemudian sholat, berdosa kemudian sholat, kan nanti aku bisa sholat. Itu jatuhnya di mana? Al-Quran mengatakan begini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik itu akan memenuhi neraka jahanam. Itu orang munafik itu bermaksiat, salat nanti lagi, berdoa, bertobat lagi. Itu munafik. Yang dimaksud di situ bertobat adalah ketika khilaf, benar-benar khilaf, tidak sengaja, baru bertobat dan nasuha, baru bertobat. Tapi kalau bermaksiat lagi deh, nanti kan bisa tobat. Itu munafik. Itu munafik namanya. Itu munafik. Jatuhnya sama aja dengan orang-orang kufur di neraka, kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Jadi memang harus betul-betul ikhlas. Nanti coba saya cek bang. Boleh. Oke. Ada lagi? Itu saja sih bang. Terima kasih. Sama-sama. Saya boleh berkata sesuatu sebelum turun? Anda ada miripnya dengan Cristiano Ronaldo. Face-nya ada mirip-miripnya sedikit. Tahu sih bang. Oh iya, orang Ambon itu kan memang manis-manis toh. Banyak teman saya dulu, teman kampus saya orang Ambon. Allahu Akbar. Iya, makasih Dinda, makasih. Terima kasih. Udah mau diskusi dengan baik. Ya, makasih lagi bang atas siap, ya makasih sama-sama. Ini hebat nih anak ini, dia sudah mengakui tidak masuk akal Tuhan kok bisa diperanakkan sama manusia, nggak masuk akal. Makanya dia menjadi ateis. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah kan. Bahwa dia masih mencintai aku ingin minta maaf katanya dengan suara aku salah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa sih yang di YouTube ini? Yang di YouTube ini nggak adil kok begitu, ketikannya nggak bagus begitu. Iri ya? Mau disanjung juga ya? Oke, silakan. Ini kenapa tappingnya hilang di bawah? Makan kucing. Silakan saudara-saudara non muslim. Ya, halo. Ya. Halo saudara Lisa. Apa kabar? Kabar baik.
Typingnya di ini moderator kenapa dihilangkan? Dari Katolik Protestan. Halo? Iya. Katolik Protestan? Apa ya? Hah? Sepi jadinya, moderator tolong tappingnya dikasih muncul lagi. Iya, gimana? Sepi, cuman berdua, sudah gitu suaranya aduhai banget. Tappingnya dimunculkan lagi dong. Jangan dibisukan, kasihan teman-teman bisa semua di bawah. Halo. Halo. Kanda dari moderator nggak bisa mengaktifkan Kanda. Izin. Jadi gimana? Jadi gimana? Dari kita itu harus dari kita. Mana caranya ya? Masuk di mana, Dek? Ada di pengaturan Kanda. Oh, nyalakan ya. Udah. Ya. Oke, terima kasih Kanda. Turun lagi. Makasih. Syukran. Masya Allah. Silakan saudara-saudara non muslim, jangan juga naik kayak tadi mendesak begitu. Soalnya di sini sepi. Merinding juga. Ya. Halo, sing sang lau song singong. Selamat malam. Astagfirullahaladzim, abang, maaf. Oh my God. Kepencet. Oh, apanya yang kepencet? Aku pun tak tahu. Ini Dinda Dio, ini apanya yang dipencet tadi, Dinda? Jangan salah pencet adikku. Hei, masuk orang generasi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam ya Dinda, gimana? Izin menyampaikan sedikit ya Gurunda, nggak lama. Teman-teman di bawah, ini saya berdua loh sama Ustadz Dio. Serius. Saya tuh izin teman-teman, tolong yang muslim izin dengan segenap hati saya. Kalau sudah dibatalkan permintaannya, jangan minta lagi. Izin ya teman-teman muslim ya, kalau sudah dibatalkan permintaannya jangan minta lagi. Biarkan teman-teman Kristen yang naik dulu teman-teman ya. Izin ya, dengan segala hormat, dengan segala minta. Capek saya itu apa namanya gitu terus tuh, capek saya teman-teman ya. Nanti minta lagi minta lagi. Tuh saya blokir Gurunda, mohon izin. Iya. Mohon maaf ya Gurunda ya, teman-teman di bawah saya minta dimaafkan ya, Izin Gurunda turun dulu. Assalamualaikum Gurunda. Makasih Dinda, makasih, Masya Allah. Luar biasa teman-teman ya. Antum semuanya luar biasa. Adik-adik kita, moderator kita luar biasa. Makasih. Sudah memberikan perhatian terhadap Komal ini. Masya Allah. Dan saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan. Ada yang salah tekan, ada juga karena pingin kali ngobrol. Halo, selamat malam Turbo. Halo Turbo. Hai Turbo, turunan botak. Kok pada turun? Bercanda teman, bercanda. Saya ini pelatih bela diri, di suaraku memang biasa. Ya. Artika, Siro, Sarun Tobi, Yon, Ajibi. Ada ratusan tuh orang di lapangan. Artika, jadi jangan anggap itu bahasa baru, enggak, itu udah sering saya lakukan. Halo, selamat malam. Lari lagi. Yon, Ajibe. Gitu. Os. Semangat malam. Turun lagi. Saudara Sujono, apa kabar? Anak rantau.
Halo, selamat malam semuanya. Masya Allah, luar biasa. Apanya yang dihisap itu bang? Ingus. Ingusnya disedot kembali. Wih, ini. Belas sih saya. Wih. Pantaslah ini stres moderatornya. Bener-bener ya. Luar biasa teman-teman kita ini, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Mbak Intan. Halo. Mbak Intan kok jahat sih, diam-diam baik. Moderatornya minta pensiun dini teman-teman, nggak sanggup dia. Halo? Ada yang terlanjur naik daripada dibentak pura-pura tidur ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Pura-pura terjejak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aku lagi flu, abang-abangku teman-teman. Lagi flu, lagi gatal hidung dan tenggorokan. Musim kali ya, di mana-mana katanya dia. Musim. Pancaroba kan ya? Halo, selamat malam. Semangat malam, Bang. Halo, malam. Halo saudara user, selamat malam. Kasian juga ini teman-teman, tidak berani bicara takut dimarahin, jadi diam-diam aja. Halo, selamat malam. Bapak muda. Malam, Bang. Ya, Katolik, Protestan. Muslim, Bang, Muslim, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi. Bang Handi. Satu kali lagi lempar piring. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bang Suma. Iya juga. Buka kameranya, Bang. Ketemu lagi kita. Iya. Anak muda yang ganteng. Aduh. Yang suka. Ini bahas apa nih, Bang? Itu, tuh.
buat apa Yesus turun 2 kali? Oh, buat apa Yesus turun 2 kali ya? Oh iya. Iya, betul. Iya. Untuk menjemput umatnya. Sini. Menjemput umatnya. Iya. Iya. Menjemput umatnya. Iya. Umatnya yang mana ini, Bang? Ya, dia berjanji akan datang kedua kalinya. Itu sudah ada di dalam kitab perjanjian baru. Yang mau dijemput ini siapa? Oh, ini apa? Oh, kalau kami di Kristen apa? Iya. Rapture dulu, rapture. Pengangkatan. Kalau di Islam ada pengangkatan nggak, Bang ya? Kalau kita enggak, dia ke padang mahsyar aja. Bangkit dari kematian, kumpul di padang mahsyar. Kalau di Kristen, Bang, pernah dengar rapture nggak? Iya. Rapture itu pengangkatan. Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan Yesua atau Yesus itu sebelum enam berkuasa di bumi ini akan terangkat dulu. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesua atau Yesus itu, dia akan tinggal dan disiksa oleh 666 666. Jadi sebelum kalau di Kristen rapture ini Yesus atau Yesua cuma di angkasa aja, nggak sampai turun ke bumi. Nanti kalau datang lagi di kerajaan 1000 tahun baru dia menginjakkan kaki ke bumi. Begitu, Bang. Ya, terus yang diusir Yesus karena bernubuat pakai namanya, mengusir setan dan mujizat pakai namanya itu siapa, Bang? Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, mengusir orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya, itu siapa itu? Oh ya, itulah nabi-nabi palsu tuh. Yang bukan pengikut, nabi-nabi palsu yang tidak taat kan. Iya, nabi palsu memang memakai nama Yesus bermujizat. Kalau di Kristen itu antikris atau anti Hamasya. Bukannya antikris itu yang diusir? Iya, antikris atau anti Hamasya itu yang. Tapi kalau dia anti Hamasya, kenapa kemudian dia memakai nama Hamasya tuh bermujizat dan mengusir setan? Maksudnya ayatnya di mana? Coba baca ayatnya dulu, Bang. Ayatnya di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, dan mengusir setan pakai nama Yesus juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa ini yang bermukjizat pakai nama Yesus? Oh, yang berkata itu Yesus sendiri yang berkata begitu. Iya, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kok Yesus? Iya, karena tidak taat begitu. Kalau dia tidak taat kepada Yesus, kenapa dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Saking taatnya itu menyembah Yesus, rajin ke gereja, bermukjizat, memimpin jemaat, mengusir setan pakai nama Yesus. Justru saking taatnya di gereja, makanya dia memanggil Yesus Tuhan dan mampu bermukjizat, Bang. Iya, karena mujizat dan kesembuhan itu, Bang, bukan standar kebenaran. Tapi menurut orang kalau orang itu bisa mengadakan mujizat atau kesembuhan, itu bukan berarti dia benar di hadapan Tuhan, tidak selalu. Tapi yang menggunakan nama Yesus bermujizat itu agamanya apa, Bang? Ya, Kristen satu iman lah, satu agama. Wah, berarti Kristen yang akan diusir nanti, abangku. Kristennya akan diusir. Ya. Ayatnya di mana itu? Karena ayatnya di mana, Bang?
Matius 7. Enggak, itu yang dibaca tadi kan enggak. Kalau saya lihat ini abang salah apa? Enggak memahami isi firman ini. Enggak, yang memanggil Yesus Tuhan kan cuman Kristen, abangku. Iya. Ya berarti yang diusir? Yang diusir itu apa? Yang kayak orang-orang munafik begitulah. Ya tapi kan agamanya Kristen. Lain di mulut, lain di hati. Tapi kok bisa dia bermukjizat? Iya, karena lihat saja dukun ateis bisa nggak ngadain mujizat. Dukun ateis bisa mereka tidak menggunakan nama Yesus. Ini yang dimaksud di sini, orang yang datang bertemu Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai nama? Kan yang datang kepada Yesus mengaku begitu kan cuma agama Kristen, toh? Iya. Nah, berarti yang diusir di situ agamanya Kristen. Nah, itulah tujuannya datang kedua kali, mengusir Kristen. Tidak benar-benar taat. Coba kalau dia benar-benar taat, nggak bakalan diusir lah, Bang. Lah, buktinya mereka bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus. Berarti orang ini ketika dia hidup taat. Iya, taat. Nah, taat tapi orang taat itu tidak menjamin dia benar di hadapan Tuhan, karena bisa aja Tuhan kan Maha tahu. Ya apapun alasannya, yang jelas yang diusir di situ Kristen. Iya, ya, nah Kristen karena dia melanggar firman. Jadi tidak mungkin Tuhan mengusir orang yang tidak melanggar. Pasti ada pelanggarannya sehingga diusir. Ada akibatnya, pertanyaannya begini. Orang itu bermukjizat memakai nama Yesus Kristus, mampu mengobati orang. Iya. Berarti yang dipanggilkan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepadanya membantu dia mengobati orang tersebut Yesus Kristus, kan? Iya, benar. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Berarti Yesus yang mana yang datang pada saat mereka bermukjizat? Yesus yang mana? Aku tidak mengenal kalian. Nah, Yesus yang mana? Tidak mengenal kalian. Jadi Yesus yang mana? Yang dimaksud tidak mengenal kalian ini apa? Yang ingkar janji lah kalau dia orang-orang yang ingkar janji. Tapi yang datang yang lain di mulut, lain di hati begitu. Tapi yang datang membantu dia Yesus Kristus namanya. Bukankah kami bernubuat memakai namamu? Nah, datanglah kemudian sosok yang ngaku Yesus Kristus ini membantu orang yang diusir ini dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus ini kepada si jahat yang diusir Yesus ini itu siapa? Karena Yesus asli tidak merasa, bukan aku loh, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu mereka siapa? Memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru itu memang ada ayatnya begitu. Iya. Hanyalah kamu orang-orang yang tidak setia, yang orang-orang munafik lah begitu, lain di mulut, lain di hati begitu. Tapi dia mengobati orang pakai nama Yesus dan sembuh. Ya, iya, nah, emang Yesus yang mana yang datang mengobati di situ? Tapi ingat, Bang, orang yang menyembuhkan atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus tidak menjamin orang itu benar. Yang saya tanya, tidak menjamin orang itu benar di hadapan Tuhan. Yang saya tanya, Yesus yang mana yang datang membantu dia melakukan pengobatan? Yesus yang mana? Yang asli atau yang palsu? Yang asli lah. Kalau yang asli, kalau yang asli berarti dia berbohong dengan mengatakan aku tidak mengenal kalian. Enggak, karena begini, Bang, Yesus itu akan menghukum meskipun umatnya itu taat. Kalau tiba-tiba dia tidak setia melakukan kesalahan, maka dia akan diusir sama dengan apa?
seorang tuan rumah kan pembantunya itu setia, pembantunya sangat setia, tetapi tidak disangka-sangka pembantunya itu melakukan kesalahan fatal. Ya mau tidak mau bosnya usirlah dari rumahnya karena tidak setia. Tapi masa bos sama gitu bang? Tapi masa bos bilang aku tidak mengenal engkau? Bohong itu. Boleh berbuat jahat anak buahmu, boleh. Tapi yang ku bilang kau tidak kenal, berarti pembohong kau kalau kau tidak kenal itu. Permasalahannya kelihatannya bang, yang datang di gereja itu bukan Yesus asli. Jadi kalau Bang Suma bilang bukan Yesus asli, baru jadi Yesus yang asli yang mana dong kalau begitu? Yesus yang asli itu yang ya nabinya orang Yahudi. Yesus yang palsu, Yesus yang palsu itu yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen karena Yesus tidak pernah minta disembah. Faktanya yang diusir orang Yahudi kan sekarang sudah tak ada. Yang menyembah Yesus ada nggak orang Yahudi? Hari ini yang bermujizat pakai nama Yahudi ada nggak? Nggak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berarti yang berseru kepada Yesus pada hari terakhir adalah keturunan orang Kristen. Karena kalau enggak bang, begini keturunan bang, Yahudi enggak ada lagi yang mau manggil Yesus Tuhan. Enggak, enggak, yang di kitab perjanjian baru itu bang, itu ya Yesus dari Yahudi, bukan Yesus dari yang lainnya. Kalau Yesus dari Yahudi, kenapa kemudian Yesusnya tidak mengenal? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya ini tidak mau mengenal orang yang tidak taat, yang selalu melakukan kesalahan begitu bang. Nah sekarang jangan disalahartikan. Oke, sekarang kalau Kristen disebut taat kepada siapa? Coba, misalnya Anda. Ya taat kepada Bapa putranya. Sekarang ketika Anda rajin tiap minggu ke gereja, Anda taat kepada siapa itu? Ya taat kepada Yesus lah. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk ke gereja ibadah hari Minggu? Ada enggak? Ya hari Sabat lah, tapi hari Sabtu lah. Tapi kalau hari-hari yang lain, Sabtu berarti hari enggak bang, begini dulu. Kalau hari-hari yang lain mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya enggak ada yang larang juga sih. Ya, tapi kan yang diperintahkan Sabat bang, katanya taat. Ya kalau taat ya Sabat. Itu yang utama bang, itu yang utama. Tapi kalau mau ibadah hari-hari lain nggak jadi masalah, nggak ada yang larang. Nggak jadi masalah, kan tak pernah diperintahkan sama Yesus. Iya emang nggak diperintahkan, tapi kalau sama di Islam kan hari Jumat kan salat. Tapi kalau ibadah hari di lain hari Jumat kan nggak jadi masalah juga. Ya kan perintahnya memang Islam. Perintahnya setiap di Islam itu ada perintahnya. Tidak bisa dilaksanakan sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan ibadah yang tidak ada perintahnya itu haram hukumnya, itu bid'ah, nggak boleh, sesat itu. Nah kalau Yesus mengajarkan ketaatan, ya harus taat dong kepada yang Yesus ajarkan. Sinagoge hari Sabtu, bukan ke gereja Minggu. Maka Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Karena Nabi Muhammad tidak dituhankan, tidak diselewengkan ajarannya. Kenapa bukan Nabi Musa? Nabi Musa tidak diselewengkan. Hanya Yesuslah yang diselewengkan oleh manusia menjadi Tuhan. Maka ia turun mengatakan kepada mereka, seibarat seorang bapak turun kepada pasukan, kepada orang-orang, ya dengan menampar mukanya pakai tutup panci satu-satu, ketepak. Siapa suruh kau melakukan itu? Emang ada yang saya perintahkan? Saya hanya memerintahkan kalian menyembah kepada Tuhan yang mengutusku. Kenapa menyembah saya? Makanya dia turun jadi hakim. Siapa yang mau dihakimi? Umat Islam. Apa hubungannya? Umat Hindu. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dengan umat-umat yang lain. Yesus hanya punya urusan dengan Kristen. Karena hanya Kristenlah yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Datang Kristen menambahi, kau juga Tuhan loh Yesus, berarti kau dua pribadi satu hakikat. Karena menambah. Makanya dalam Al-Quran
Tuhan berkata kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat, "Hei Isa, sini kan, kau duduk di sini. Ini manusia, ada sekelompok manusia yang menuhankan kau. Aku mau tanya, kaukah yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku?" Nabi Isa mengatakan, "Oh tidak Tuhan, aku tidak pernah mengajarkan mereka, aku tidak mengenal mereka. Ini siapa ini? Siapa? Aku tidak pernah mengajarkan mereka ini. Aku hanya mengajarkan apa yang kuperintahkan. Yang tidak pernah kuperintahkan, aku tidak pernah ajarkan." Yesus juga berkata begitu di Yohanes 12 nomor 49. "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Aku sampaikan. Ada enggak aku pernah mengatakan sembah aku? Enggak pernah sih. Nah, kenapa kau sembah aku, tuyul?" Nah, gitulah kata Yesus nanti. "Ada enggak aku perintahkan kau makan babi? Ada enggak aku perintahkan kau begini begono ke gereja? Tidak bersunat. Ada enggak? Ada enggak? Jujur. Tidak ada sih." Nah, itu Tuhan lihat. Aku enggak pernah ngajarin kan? "Oh iya. Kau semua ini sini. Kau masuk neraka jahanam." Itu pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, "Enyahlah kalian daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kira-kira mau kemana kalian setelah diusir Yesus? Ke Nabi Muhammad? Enggak mungkin. Ke Nabi Musa? Enggak mungkin. Daud? Enggak mungkin. Abraham apalagi? Satu-satunya jalan mengikuti Paulus ke neraka. Gitu bang. Iya. Jadi mau kemana? Enggak. Perkataan "enyalah aku di hadapanku di sini bang." Putar lagi. Tidak ditujukan untuk semua orang. Memang hanya untuk Kristen doang yang memanggil Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus. Hanya orang-orang yang pada saat itu melakukan kesalahan. Tetapi yang Kristen yang lainnya yang tidak melakukan kesalahan itu tidak diusir. Dengan menuhankan Yesus itu sudah salah, abangku. Iya memang. Kalau memang jangan samakan Islam sama Kristen bang. Kalau di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Buktinya banyak. Kalau di Yesus, tapi kalau di Islam itu kan Yesus sama Isa sama nggak? Aku nanya dulu. Yesus sama Isa, Nabi Isa sama Yesus sama nggak? Kalau dari cerita histori sama. Tapi kalau dalam konsep teologi beda. Oh iya, jadi kalau kami Kristen tidak mengakui kalau Yesus itu Nabi Isa karena tujuannya beda dan silsilahnya juga beda. Silsilahnya beda, tujuannya datang ke dunia beda juga. Jadi kami tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu Nabi Isa sendiri. Iya. Di kalender aja sudah tidak ada Isa Al-Masih. Coba lihat di kalender. Nah, siapa di kalender kan tidak ada Isa Al-Masih lagi kan? Dulu yang yang menggunakan Isa Al-Masih siapa? Islam atau Kristen? Bang, di kalender sekarang nama Yesus, bukan lagi Isa Al-Masih. Coba gereja kenapa tidak merubah yang gereja Isa Al-Masih, kenapa enggak dirubah menjadi gereja Yesus? Ya, gereja Isa Al-Masih ya nantilah sudah diusul sih. Siapa itu yang membuat nama gereja Isa Al-Masih? Islam atau Kristen? Ya Kristen karena mereka berarti Kristen yang menyamakan bukan kami. Enggak karena dia belum tahu dulu itu kalau Isa sama Yesus itu beda, jadi mereka belum tahu, jadi dimaklumi lah bang. Kalau kita belum tahu kan dimaklumi begitu, kita bisa maklumi karena mereka belum tahu waktu itu Yesus atau Yesua itu beda dengan Nabi Isa, jadi jangan disama-samakan bang. Loh, yang menyamakan kan kalian bukan kami. Buktinya nggak ada masjid Yesus, nggak ada, yang ada gereja Isa. Lucu. Enggak, jadi ya umat Kristen itu yang ada gereja Isa Al-Masih itu dimaklumi karena mereka belum paham saat itu. Giliran giliran begitu dimaklumi, giliran Islamnya yang dituduh menyamakan, kan lucu ini. Begitu saudaraku. Jadi Yesus itu datang untuk menghakimi Kristen, itu kesimpulannya. Oh iya, kalau itu menurut versi Bang Suma, versi Islam sih, tapi kalau versi kami beda bang. Ya itu versi beda, gitu. Yesus dia mengatakan itu Matius 7 nomor 22 23.
Yesus yang mengatakan dia akan datang mengusir orang yang menuhankan dia. Bukan saya yang bilang, bukan Islam. Bible yang bilang. Tidak, kalau mau meyakini itu berarti kitab kalian kontradiksi dong kalau begitu. Ya, bukan kitab kalian kontradiksi, kalian yang bertentangan dengan kitab kalian. Bertentangan kalian dengan kitab, bertentangan dengan Yesus. Di sini apa Bang Suma ini enggak paham isi dari baca secara keseluruhan, Bang. Oke. Soalnya kalau comot-comot ayat itu kita jadi bingung. Saya baca kalau keseluruhan. itu dicomot. Saya baca baca keseluruhan lah. Saya baca satu perikop Coba ya. baca keseluruhan. Oke. Iya, baca satu perikop aja, jangan dicomot-comot gitu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan murid-muridnya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian, yang menyamar seperti domba padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepada kalian, yang datang kepada Yahudi, murid-muridnya. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Dapatkah semak duri menghasilkan buah yang baik? Atau sebaliknya, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah pohon yang baik. Yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim, itulah pohon yang tidak baik. Dari buahnya dapat kau mengenal dia. Jadi pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Dan bermujizat pakai namamu juga? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, akhirnya di baris orang itu ditampar pakai panci. Ketepak, 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 ketepak. Nah, gimana dong? Apa benar itu salah? Nah, satu perikopnya adalah apakah gimana Bang? Itu satu perikopnya adalah apakah orang Kristen menyembah Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Ya disuruh menyembah karena dia apakah kehendak dia Tuhan Bapa? sendiri. Apakah kehendak Bapa Kristen menyembah Yesus? Banyak sih yang tidak disuruh menyembah, tapi banyak yang menyembahnya gitu. Apakah kehendak Bapak menyembah Yesus? Itu dulu. Enggak. Kehendak muridnya. Enggak Bang, begini Bang. Bukan kehendak Bapak. Apakah kehendak Bapak Kristen beribadah di hari Minggu? Itu kan perintah. Mana perintahnya? Ibadah Minggu. Ya, ada yang Minggu, ada yang Sabtu. Tidak ada perintah hari Minggu, enggak ada. Apakah perintah Bapak makan babi? Ya, enggak juga. Enggak juga. Apakah perintah Bapak jangan bersunat? Bersunat. Dia bersunat karena Yesus atau Yesua disunat pada hari ke-8. Apakah perintah Bapak juga jangan bersunat? Ya, bersunat lah. Bersunat. Perintah Bapak bersunat. Sementara Kristen tidak bersunat. Maka pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristen. Tidak begini Bang. Kristen. Begini Bang. Enggak ada yang bersunat, ada yang enggak. Kalau enggak bersunat itu berarti enggak taat dia. Oh gitu Bang. Tapi kalau dia bersunat, kata Paulus dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Paulus bertentangan dengan kehendak Bapa. Magani, pakuiro. Ngapain pun akan manjo? Paulus mana ini Pak Paulus? Pak Paulus kan ada dua Bang, ada yang karangannya sendiri, ada yang apa bukan itu ada tulisan itu di tulisan Paulus atau bagaimana? Iya Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan si Uco,
maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Abang ini sudah sunat atau tidak? Ya iyalah, begitu kan ajar. Itu kan kita harus mencontoh. Nah, kalau sunat kata Paulus, Yesus tidak berguna. Bang. Enggak, kalau mau bahas sunat itu sebenarnya sunat itu untuk kebersihan badan. Nah, sekarang nggak terlalu wajib sih. Sekarang Paulus mengatakan kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna. Bersih, Bang. Ya. Kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna. Enggak, Yesus aja disunat pada hari ke-8 kok. Berarti Anda membantah Paulus. Juga. Ya, mungkin Paulus palsu, ajaran Paulus yang palsu kan itu. Iya, Paulus palsu itu. Paulus nggak asli. Kalau saya solusinya, Anda sudah bersunat, ambil paha ayam, potong, sambung jahit sendiri. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ nanti. Di kulupnya, seperti bulu tangkis nanti muncul begini. Menderita ibunya, anak kau bikin. Anaknya, ibunya bilang, kenapa ada bulu ayam di sini ayah? Santai kok, dia mau saja, rasa kami saja. Nah itu berat. Sunat salah, tidak sunat salah. Maka Yesus turun, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, masa mau diusir orang ganteng-ganteng begini, dicipta oleh Tuhan begitu, alisnya mancung, hidungnya, bibirnya merah merona, pipinya, aduh, masa masuk neraka? Ganteng-ganteng kok masuk neraka, piye toh? Masalah generasi. Enggak, Tuhan tidak lihat muka, Bang. Tuhan lihat hati. Nah, kalau begitu Tuhan lihat hati, jangan mau diusir ke neraka. Masa mau diusir? Ya kalau nggak taat gimana dong? Tadi katanya tidak ada perintah Bapak nyembah Yesus. Berarti Anda nyembah, berarti Anda nggak taat. Enggak, maksudnya begitu. Waktu Yesus datang ke bumi tidak ada satupun perkataannya yang bilang sembahlah aku. Tetapi murid-muridnya dan orang-orang yang melihatnya itu dia sendiri yang datang menyembah. Yesus tidak suruh menyembah dia, mereka sendiri yang datang menyembah gitu. Itu bukan menyembah, itu menghormat. Itu, Bang. Sujud menghormat, memohon, bukan menyembah, bukan menuhankan Yesus. Mereka enggak. Mereka itu soalnya kalau menghormat. Begini, Bang. Ya. Begini, Bang, ketahui Mbak, kalau kami di Kristen itu, kalau kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kami akan mati binasa. Kami akan mati dalam dosa-dosa kami. Yesusnya berkata lain. Yesus di dalam Yohanes 17:3, jika hidup kekal itu engkau ingin miliki, maka kenallah Bapa satu-satunya Tuhan dan kenal aku sebagai rasul utusan. Jangan kau tuhankan aku. Kenali aku sebagai rasulnya, utusannya, maka kau tidak binasa. Yohanes 17:3. Yang Anda sampaikan tadi itu ajaran Paulus. Itu ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus, kenali dia sebagai rasul, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti umat Islam mengenal dia sebagai rasul. Enggak, tapi kalau di kitab aslinya, Bang, kitab perjanjian baru aslinya, Bang, ajaran Paulus itu dari Matius, dari firman Tuhan sendiri, dari mulai bukan dari ajaran manusia atau tafsir bukan. Mulai itu ajaran Paulus itu dari firman Tuhan loh, bukan dari manusia atau tafsiran bukan. Mulai iya, Bang. Berarti mungkin yang Bang Suma baca itu kitab palsu kali, kitab palsu yang mulai masuk angin. Enggak, tahu nggak kitab Barnabas, Bang? Ada kan, Bang pernah baca Mbak? Ada itu pernah dulu kitab Barnabas. Kitab Barambang gitu pernah gue baca. Iya, itu Bang Suma itu kitab asli tapi palsu dibaca. Aspal. Mulai masuk angin. Karena Bang, setahu saya ajaran Paulus itu dari Yesus sendiri. Di mana Yesus pernah itu yang aku tanya, yang nulis kitab Paulus siapa? Coba aku pernah tanya yang Paulus sendirilah.
Waduh, yang nulis kitab Paulus itu Matius, Bang. Bang cuma banyak belajar dulu. Ya, Bang. Ada kepala saya langsung sembuh sakitnya. Di mana Matius tulis surat Paulus, sedangkan Matius dengan Paulus tidak pernah bertemu? Aduh. Di mana Paulus bertemu Matius? Di mana, Bang? Di mana, coba dalilnya? Di mana dalilnya? Ada itu seanunya itu sejarahnya. Ada. Besok live lagi aku kasih anunya ya, data-datanya ya. Siap. Karena enggak masa pendetaku bohong, Bang, tidak mungkin lo pendetaku bohong. Kok ketawa sih, nggak lucu ah. Di dalam Roma 2, Bismillahirrahmanirrahim. Roma 5 nomor 20. Di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Jadi semakin banyak bohongnya, semakin melimpah kasih karunia. Jadi kalau Anda mendengarkan informasi dari pendeta, hati-hati. Hati-hati. Tapi masa mau bohong, nggak mungkin kan? Baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Bohong itu dosa nggak dalam Kristen? Ya dosa lah. Di mana bohong makin sering dilakukan, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Baca Roma 5 nomor 20. Iya benar, tapi memang kasih karunia melimpah. Tapi Bang, kalau diulang-ulang itu juga namanya terlalu, Bang, terlalu. Masalah generasi. Roma Irama bilang terlalu. Iya, terlalu. Iya, dengar itu pendeta, dengar, jangan diulang-ulang. Sekali-sekali aja. Jadi kalau kita berbuat kesalahan itu, kalau diulang-ulang itu namanya terlalu. Nah, dengar, itu pendeta harus dengar itu, pastor harus dengar. Jangan diulang-ulang. Gitu, nggak boleh ulang-ulang kesalahan. Iya, sekali aja. Satu hari, dalam satu hari satu kali, besok ada satu kan kali. lagunya cukup sekali, jangan terulang kedua kali. Oh iya, tahu. Gitu Bang. Allahu Akbar. Ada juga lakukan kesalahan 1-2 kali, jangan sampai katanya jangan sampai lakukan kesalahan sampai 3 kali begitu. Oh iya. 1-2 kali boleh, tapi 3 kali jangan. Itu namanya terlalu. Iya, gitu Bang. Aduh, ternyata lucu juga begini sampai saya mau menangis. Oke, saudaraku, jadi Anda sudah paham bahwa ini buat apa Yesus turun 2 kali, kan sudah dijawab tadi, Bang. Iya, datang 2 kali untuk menghakimi Kristen. Jadi bagaimana nih, Bang, kalau misalnya orang Kristen nanti rapture atau pengangkatan, bagaimana dengan Islam? Tinggal dong di bumi sama 666. Enggak. 666. Beliau datang, tidak ada lagi umat Islam di bumi, sudah terangkat semua. Tidak ada lagi. Jadi di Islam juga ada rapture ya, Bang? Yes. Di mana ayatnya di Al-Qur'an kalau nanti ada rapture atau di Al-Qur'an itu dikatakan sebagai bumi baru, langit baru. Padang mahsyar juga ada. Kalau bumi baru itu dia, Bang, belakangan rapture dulu kan. Di kitab Wahyu itu kan. Tuhan itu. Kitab Wahyu kan, kitab mimpi. Iya. Kalau di Kristen itu pengangkatan dulu untuk orang-orang benar. Mana ada orang Kristen disebut orang benar, orang Kristen benar-benar sesat, iya. Enggak, maksudnya orang benar dalam Yesus atau Yesua. Diusir Kristen, abangku. Aduh. Kan dalilnya kita bahas dari tadi panjang lebar, kan diusir. Enggak, begini Bang, saya kasih contoh kan, misalnya di dalam rumah kan. Di dalam rumah itu ada 5 orang, Bang. Baru bos di dalam rumah itu yang melakukan kesalahan di dalam rumah ini kan, di dalam rumah ada 5 orang. Yang melakukan kesalahan dalam rumah itu 2 orang. Jadi bosnya ini masa bosnya ini mengusir ke 5-5-nya, padahal yang bersalah cuma 2 orang.
Yang 3 orang yang tidak bersalah ini masa diusir juga, kan tidak adil bosnya. Contoh ini bang, contoh. Kalau semuanya dalam satu rumah ini 5 orang tidak melakukan kehendak Bapak, jangankan 5 orang, rumahnya pun akan dimasukkan ke dalam api neraka. Indah, maksud dari ayat yang Bang Suma baca itu, yang diusir itu cuma yang salah aja, tetapi kan tidak semuanya, tidak ada mereka tidak semuanya salah. Baca ayat, ada juga yang benar. Baca dalil sebelumnya. Dalil sebelumnya, batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka. Batangnya itu Paulus. Semua agama yang dari Paulus, sekte apapun itu, pengikutnya semua dilemparkan ke neraka. Kalau di kitab aslinya, kalau kitab asli perjanjian ini kan Abang ambil dari kitab perjanjian baru kan? Iya. Paulus itu di kitab mana bang? Coba saya tanya. Perjanjian lama. Paulus itu di kitab perjanjian baru kan? Oh, perjanjian baru, ya. Nah, ya di kitab perjanjian baru. Aku mau nanya sama Bang Suma. Kitab perjanjian baru itu aslinya dari mana coba? Aslinya dari Kalau penulisnya. Kitab perjanjian baru aslinya dari mana coba? Dari penulisnya. Jadi dari siapa? Iya penulisnya itu orang siapa? Penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, kalau Matius, Markus, Lukas itu orang dari mana bang? Matius, Markus, Lukas itu orang dari mana bang? Ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan kebangsaan Romawi. Tidak, kalau Matius, Markus, Lukas dan nabi-nabi di perjanjian baru itu semuanya Yahudi Israel bang, orang Yahudi semua, nggak ada yang orang generasi. Semuanya itu dari Yahudi Israel, tidak ada yang dari Arab, Yunani atau Roma, nggak ada bang. Oh iya. Begitu ya Pak Ing. Biar cepat. Gitu bang. Iya. Jadi kalau kami mau meyakini kalau nabi-nabi lain itu ada dari Arab atau Yunani, itu melanggar firman Tuhan kami sendiri. Itu pelanggaran besar bagi kami kalau kami meyakininya. Itulah sebenarnya bang begini. Gimana? Sebenarnya kami mau mengakui juga bang. Kamu mengakui juga bahwa Nabi Isa itu apa? Apa itu bang? Nabi Isa kenapa? Kok hilang baterainya? Kobet? Baterainya muter-muter bapak kah? Sudah dibilang tadi yang diusir, udah puter miseng, terangkat katanya dia. Banyak-banyaklah kau berdosa, biar kau dikasihi. Di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia melimpah. Beratnya aku berdosa. Halo, lah bolong, agak kereba. Halo, Den Rakatuak. Halo? 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 Ya, selamat malam. Malam Saudara Asri. Ya, salam hormat. Iya Bang. Dan kesehatan dan kesuksesan. Iya, amin. Katolik, Protestan, Islam. Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Bang, kasih. Terima kasih abangku. Terima kasih sudah mendoakan doa yang baik. Bentar ya.
cukup sekali. Terlalu. Kata kawan kita tadi, terlalu. Halo, selamat malam. Yesus datang mematahkan lehermu, katanya. Lucu. Yesus datang mematahkan leher. Halo, selamat malam. Halo Bang, menyapamu dengan lembut. Selamat malam. Halo. Woi! Makasih Anita, barakallahu fiik. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Halo, saudara. Ahmad Dhani, apa kabar? Lihat sekali minyak kayu putih ini. Halo Bang. Kudoakan mudah-mudahan sendal Anda pada saat jalan putus depan orang banyak. Halo, selamat malam. Halo. Udah capean dia. Halo. Oh ya Allah ya Karim. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Orang masih begadang, sudah ngorok. Banyak yang minta permintaan, 30 orang maafnya. Rata-rata muslim. Halo, selamat malam. Halo. 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 Halo Mbak Rani. Halo. Doakan sendalmu putus ya. Saat kau jalan sama cowokmu, putus sendalmu. Amin. Assalamualaikum, salah pencet Gurunda, maaf. Iya Bang, makasih banyak. Masya Allah, sahabat kita ini. Tap-tap layar, salah pencet, nggak apa-apa. Yang penting jangan disengaja. Aduh, salah pencet ini Bang, cuma diturunkan. Mantap sekali, wah, keren kali ya Bangku ini. Salam kenal Bang ya. Iya, salah pencet ya. Iya, makasih ya Bangku, Masya Allah. Tap-tap layar, salah pencet tak masalah. Yang penting jangan disengaja. Kecuali ada hal yang penting. Tapi sedih juga sih kawan-kawan ini mau ngobrol tapi gimana ya. Aku tahu kalian mau ngobrol sama aku kawan. Kita saling mendoakan aja ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Terima kasih.
Halo, makasih. Halo. Halo, makasih. Nice, Bang Wawan, thank you. Halo, saudara Andrian Pratama. Selamat malam. Malam, Bang. Malam. Malam, Bang. Hei, botak! Oh, dipanggil malah bukannya nyahut, pamer kepala mana. Ngomong kayak ngomong. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, Bang. Buka topinya dong. Aku dong. Ibu, selamat malam, Bu. Suami dalam perjalanan nggak, Bu? Anda gila. Halo? Anda gila. Maaf Bang, salah pencet Bang. sorry. sorry, ngantuk abangku, sama-sama ngantuk. Masa saya mau sebut nama saya gitu, nggak mau, aku nggak mau. Mau menjebak gue lu ya Bang, jangan gitu dong. Habis itu direkam, Bang Suma bilang saya gila, aduh jangan kayak gitulah. Ih, banyak kali yang minta permintaan ini, serius. Ya Allah ya Karim, manalah ini yang muslim, mana yang bukan muslim di situ kira-kira teman-teman? 30-an. Halo, halo, halo. Aku layak yang kau. Apa? 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 Aku lah apa yang kau, lupa ayatnya. lupa ayat dia nggak tahu lanjutannya. Keburu diturunkan. Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo, kepala berair. Halo. Aku turunkan Bang ya. Kamu diam-diam soalnya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Aduh. Tes. Halo. Penjaga salon, teman-teman. Tunggu pengunjung malam-malam. Mau cukur rambut. Banyak kali di bawah. Lucu ya. Minta dia pegadang juga. Halo, selamat malam Pak Satria. Halo Bang. Halo. Apa dong? Ses saja Ki. Oh. Oh. Selamat malam. Nah, ini dia nih. Halo Mbak Naura, apa kabar? Halo. 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 Oh, kodong.
lagi flu kawan, gejala flu awal itu sakit kepala, ditambah lagi kalian gini, apa sih maksudnya gini? Jahat kali bang, jahat itu namanya. Ini ada sampai itu apa? Moderatornya sampai pergi semua. Angkat tangan moderator. Menyerah Dindardian senyerah. Dindardian nggak menyerah, dia nggak sanggup melawan arus permintaan. Tinggal Dinda Dio di bawah kayaknya. Assalamualaikum Bang Jumat. Waalaikumsalam. Iya, gimana Mbak? Salam sehat. Salam sehat. Halo Bu Ana. Halo. Halo Bu. Halo. Halo, selamat malam juga Abang. Selamat malam. Ya, Abang. Selamat. Ya, Abang. Doubling Bang suaranya. Silakan buka kamera kita diskusi Abangku. Kodong. Permintaan di bawah banyak kali. Berapa ini? Tadi 30. Turun lagi. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Halo. Malam Bang. Halo. Naik pun juga cuman diam-diam aja kan. Nah, gitu. Gimana dong teman-teman? Kita tutup aja ya. Ini sudah hampir berapa menit ini? Cuma naik turun kan orang yang diam-diam gitu loh. Sampai sewaktu mending kita rehat istirahat. Betul? Gimana teman-teman? Kita istirahat dulu ya. Udah jam 1 di tempatku soalnya. Wih. Betul ya. Siapa yang ditampar pakai panci Bang? Halo? Sorry kepencet Dinda. Oke. Kaget saya Bang.
abang kita itu tutup berangkas tadi. Isi berangkasnya emas batangan, jadi dibuang-buang, ketepak gitulah. Halo, selamat malam, Bang Denny. Peternak bekicot, apa kabar? Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo. Saya Islam bang, lanjut turun ya. Oke, makasih abangku. Salam kenal. Halo. Halo. Tetangga sombong. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum bang. Salam. Ada yang bisa kami bantu? Enaknya. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Aku dong. Ses saja. Halo, selamat malam. Maaf kepencet. Apanya yang kepencet, Mbak? Maaf kepencet nggak sengaja nih. Oh iya. Yang hati itu tapi kepencet. Maaf. Oh iya, sorry. Makasih ya. Halo saudara Helmi. Iya Mbak Budi, makasih, syukran. Turunin bang, kepencet bang. Oh iya, pencet juga. Maaf bang. Iya siap abangku, gak apa-apa. Berarti jangan salah pencet yang lain. Oke, silakan, masih ada. Kalau tidak ada kita istirahat ya teman-teman. Besok lagi ya, Dinda Dio. Besok lagi ya Dek. Nanti kita lanjut besok lagi. Soalnya saya juga lagi flu. Gitu. Sakit kepala soalnya. Cuman sembuhnya ini kalau ada oten. Sembuh kalau ada oten naik. Kepala enggak terasa sakitnya. Tapi kalau nggak ada nyit-nyit. Tapi kalau ada oteng hilang dia. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Ah, gitu dong. Protestan Katolik? Protestan. Ah, mantap sekali saudaraku. Petrus, Anda luar biasa. Buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Ya, silakan. Silakan Bang Petrus, saudaraku yang baik hati, yang sedikit agak cantik. Buka kamera, kita diskusi baik-baik membahas tentang tema ini. Buat buat apa? Apa? Bos. Cek. Bang, buka kamera bang. Udah. Bang. Ya, silakan. Mana ada buka kamera? Buka lagi. Ya, tinggal dipencet itu simpan. Aku udah kirim permintaan. Oh, gitu. Iya. Nah, cakep. Tinggal di mana bang ini? Ganteng kali bah. Ya, silakan. Mungkin ada yang bernarasi duluan. Udah. Nampak wajah aku bang? Udah. Iya. Ya, silakan. Nampak wajah? Udah.
Coba di fotonya. Ya bang. Iya, silakan. Gimana nih sinyalnya nih? Kali punya ini sinyal. Bang Petrus. Dah. Iya, iya. Silakan bernarasi. Mantap kali, Bang. Oh, masih muda ternyata. Kirain tadi usia sudah 70 tahun. Iya, silakan. Apa itu, Bang? Itu temanya. Buat apa? Yesus turun Yesus 2 kali. turun kedua kali. Iya. Kayaknya sekali lagi lah bang turunnya. Iya kan sudah 1 kali, nanti datang lagi kedua kali. Untuk apa? Ya untuk menghakimi. Jadi penghakim akhir zaman. Yang dihakimi siapa kira-kira dihakimi, Bang? Untuk memisahkan antara yang nggak percaya sama dia sama yang percaya sama dia itu dipisahkan. Ya. Iya. Iya. Kalau dia datang mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, pernah baca dalilnya enggak? Aku ngerti maksud abang arahnya kemana, aku ngerti. Itu kan dibilang di situ bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan kan. Coba disimak sekali lagi, kan ada katanya bukan setiap. Berarti ada yang dipilih gitu. Kalau tadi bukan semua, masih valid itu apanya pernyataan abang, maksud abang itu masih valid kalau dibilang bukan semua. Iya. Berarti terus dia kan dipanggil Tuhan gitu sama yang sebagian yang masuk kriteria yang ke surga tadi. Yang masuk kriteria itu yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah, itu jadi ayat itu untuk Kristen KTP gitu. Iya. Pintar. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sip. Boleh saya bernarasi ya? Boleh bang. Oke. Jadi sejak Yesus turun ke bumi, orang yang memanggil dia Tuhan itu ada 2 kelompok. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Kristen. Orang Yahudi. Enggak bang, memang Kristen belum mulai itu Yahudi bang. Apa? Memang Kristen awal itu orang Yahudi. Kan Yahudi jadi terpecah jadi 2 kelompok. Yahudi yang tetap Yahudi yang menunggu Mesias sama Yahudi yang udah percaya bahwasanya Mesias sudah datang gitu kan. Jadi pecah 2 kelompok gitu. Jadi Kristen itu lahirnya dari Yahudi gitu. Yang percaya Yesus jadi Kristen namanya, pengikut Yesus. Oke. Tapi saat itu belum disebut Kristen kan? Kristen itu kan untuk sebutan orang yang mengikut Yesus bang, sebagai yang mempercayai gitu. Kristen itu nanti disebut pertama kali di Antioquia, di Turki. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26, di sanalah kemudian Paulus setahun lamanya bersama pengikutnya disebut Kristen. Kalau murid-murid Yesus belum disebut Kristen dia. Belum disebut Kristen. Tetapi belakangan pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Itu di Kisah Para Rasul 11:26. Nah, terlepas apapun namanya, Kristen atau Yahudi itu percaya Yesusnya kan gitu.
Hanya saja yang perlu dipahami di sini ketika Yesus mengatakan tidak setiap orang atau tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan Elohim, melainkan dia melakukan kehendak Elohim, kan gitu. Nah, ada dua kelompok yang memanggilnya Tuhan. Yang pertama adalah yang melakukan kehendak Elohim. Yang kedua adalah yang tidak melakukan kehendak Elohim. Yang melakukan kehendak Elohim adalah yang melakukan hukum Taurat. Karena Taurat inilah kehendak Elohim. Sedangkan yang tidak melakukan hukum Taurat ini tidak melakukan kehendak Elohim. Contoh, fakta di lapangan. Kristen makan babi. Apakah itu kehendak Elohim? Bukan kehendak Elohim. Kristen tidak bersunat. Apakah itu kehendak Elohim? Bukan kehendak Elohim. Kristen ibadah di gereja hari Minggu. Apakah itu kehendak Elohim? Bukan kehendak Elohim. Kristen menyembah Yesus utusan Tuhan. Apakah itu kehendak Elohim? Juga bukan kehendak Elohim. Jadi yang memanggil Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa itu Kristen hari ini. Maka Yesus turun untuk mengusir orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kristenlah itu. Karena kalau melakukan kehendak Bapa menjadi Yudaisme, tidak menjadi Kristen dia. Tetapi menjadi Yahudi di sinagoge, beribadah kepada Elohim, ibadahnya hari Sabtu, tidak makan babi, berpuasa, sujud dalam ibadah, bersunat, dan tidak merayakan Natal. Tidak menyembah Yesus. Begitu saudaraku. Silakan. Apa bang? Silakan apa ya? Berarti yang diusir adalah dari gereja-gereja inilah, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Pantekosta, itu yang diusir. Kalau aku nggak tahu juga bang, belum sampai ke situ pengetahuanku. Aku nggak bisa ngambil pandangan sendiri kan, setiap orang kan beda-beda pandangan. Ya. Ada ini di Medan. Bisa bertanya nih bang? Boleh, boleh. Nggak ada paksaan masuk Islam kan bang? Iya, betul. Tapi di Al-Quran ada itu ayatnya bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Oh, itu ayat perang. Itu ayat perang. Orang yang memerangi kita. Coba ayatnya. Itu bukan ayat perang bang. Itu memang ditekankan untuk menyebarkan Islam dengan perang. Ya, coba di mana ayatnya? Taubah itu. 29. Taubah. Ayat 29. Ya itu. Itu ayat perang. Enggak, itu ayat. Kalimatnya begini bang. Kalimatnya coba ditelaah dia bang, ditelaah. Iya. Silakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hingga hari akhir. Maksudnya kan hari akhir ini sampai kiamat gitu bang. Sampai kiamat harus diperangi. Yang kan tidak hari beriman akhir. kepada. Enggak itu. Kalau abang beriman kepada Allah hingga hari akhir. Jangan sok tahu. Kau kan pengikut Paulus. Al-Quran menjelaskan. Qatilul ladina la yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Itu ayatnya. Jadi kita nggak boleh seenak perut berbicara tentang Islam kalau kita coba abang dalil. Iya, coba abang baca seluruhnya. Coba abang baca seluruhnya biar kita simak lagi. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, kata Allah. Wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluh. Jadi artinya gini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Bukan berperang sampai akhir. Nggak ada gitu, abang nambah-nambah kata-kata. Coba. Hingga hari akhir di situ tulis. Tidak ada. Wa itu artinya dan. Coba kamu yang buka deh, karena kau lebih tahu dari saya. Silakan.
Silakan ada yang baca, saya dengarkan. Bisa bang, HP aku cuma satu. Coba satu. HP aku cuma satu. Gak bisa nanti. Perangilah orang-orang yang HP aku tidak cuma beriman. satu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan? Gak ada dan ya, hingga hari akhir, hingga. Tidak ada hingga hari akhir itu bang tulisannya. Silakan Anda tunjukkan. Saya tidak suka bicara sama orang bodoh dan sombong. Maafkan aku. Orang bodoh, bahlul, tolol, sombong, dongo, muka kotak, makan babi, nyembah makhluk terkutuk, tapi sombong. Diajarin ngotot, disampaikan ngotot. Aku nggak suka. Nanti berpengaruh virusnya kepada yang lain. Sekali saya kasih kamu kesempatan untuk waras, tapi kalau Anda tidak mau waras, saya tidak paksa. Silakan di gereja memperbodoh diri. Dan itu ayat adalah ayat yang menjelaskan kemudian tuntutan Allah kepada orang-orang musyrik yang yang memerangi kemudian pasukan-pasukan Islam yang bercerita tentang perang Tabuk waktu itu. Itu ada asbabul nuzulnya. Jadi jangan seperti Paulus asal ngomong, tidak tahu data. Oke ya teman-teman, kita istirahat boleh ya. Besok lagi kita lanjut teman-teman sekalian. Soalnya saya lagi flu juga. Jadi kita jangan memaksakan kehendak. Kalau sudah dipaksa, sudah disampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk dengan orang-orang yang membahas Al-Quran yang tak ada ilmu baginya, lalu dia terjemahkan kemudian dengan seenak perutnya, itu tidak bisa kemudian kita tinggal bersama dengan mereka. Nah, sudah kita jelaskan, tapi sifatnya mengolok-olok. Padahal kan banyak ayat di dalam Al-Quran kaidah seperti ini. Contoh yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah juga ada. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Nah, itu jelas di situ dikatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi ketika ada perintah memerangi, kata Allah, di situ dijelaskan bahwa perangilah orang-orang di jalan Allah yang memerangi kamu, tapi jangan kamu melampaui batas. Gak boleh. Jadi orang yang memerangi kita wajib memerangi mereka. Tapi kita tidak boleh melampaui batas, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi sahabat-sahabat, saya yakin adik-adik semua sudah tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, ya saya jelaskan sekali lagi. Al-Quran At-Taubah ayat 29 yang dibahas tadi itu berbicara mengenai perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ketetapan bagaimana Allah kemudian menjelaskan tentang ayat tersebut yang berkaitan dengan perang yang terjadi, yaitu perang Tabuk di masa itu. Ya, jadi kita diperangi, wajib kita kemudian bertahan. Kenapa? Karena Islam ini harus dipertahankan sampai hari kiamat. Kalau kita mengalah, mati semua umat Islam. Lalu bagaimana dengan umat manusia yang belum sempat mendengarkan Islam? Kita berdosa. Kalau kita membiarkan diri kita dibunuh tanpa melakukan perlawanan, itu sama halnya kita membiarkan Islam ini tidak sampai pada akhir zaman. Ketika ada orang yang mengancam Bang Suma ingin dibunuh, contoh ini, ada orang yang mengancam Bang Suma ingin dibunuh, tapi kita tinggal diam, umat Islam tinggal diam saja. Maksudnya membiarkan, berarti sama halnya kita membiarkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Karena sementara ini yang getol menjalankan misi
menghalau gerakan kristenisasi kan itu apologet Islam Indonesia kan ya, yang nyata dilihat di sosmed, di dunia offline itu kan api. Kalau dibiarkan umat Islam membiarkan api itu padam, berarti itu sama halnya membiarkan Islam ini untuk tidak dikenal oleh orang-orang kafir. Karena di masjid tidak ada orang mengajar orang kafir di situ. Di pesantren nggak ada juga. Hanya di sosmed inilah. Nah, kita bentuk yayasan resmi yang diresmikan oleh negara, Apologet Islam Indonesia. Kalau kita biarkan Apologet Islam Indonesia ini padam, api ini padam, maka yang ada hanya ada kegelapan ke depannya. Berarti kita tidak mengizinkan orang-orang di sebelum kita itu untuk mengecam Islam. Nah, itulah yang diterangkan oleh Allah. Perangi yang memerangi. Kenapa harus diperangi yang memerangi? Ya karena kita harus bertahan hidup. Kalau kita tinggal diam saja, kita diperangi apa? Serah, mati kita. Tidak boleh. Di Islam itu nggak boleh begitu. Tapi kita juga tidak boleh memerangi orang kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Tidak boleh. Dan kalaupun kita diperangi dan kita membalas memerangi, kita tidak boleh melampaui batas. Itu kata Quran. Surah Al-Baqarah ayat 190. Itu nggak boleh. Jadi ada batas-batasannya. Kita nggak boleh membunuh wanita, membunuh orang tua, membunuh anak-anak. Kita nggak boleh merusak rumah ibadah, fasilitas umum. Itu nggak boleh. Itu di Islam. Jadi kaidah perang itu tetap ada. Kenapa? Karena tidak semua penghuni dunia ini, penduduk bumi ini Islam. Kalau semua penduduk bumi Islam, damai dunia ini. Tapi kan ada di luar Islam yang senantiasa ingin memerangi, melakukan adu domba, sehingga yang terjadi kemudian adalah ya sentimen politik, sentimen ekonomi dan seterusnya, sehingga terjadi perang. Islam datang mengatur strategi perang itu. Dalam Islam itu seperti ini adanya. Allah mengatakan wala ta'tadu, dan janganlah engkau berlebihan, jangan kau melampaui batas. Begitu teman. Halo Bang Andi. Iya, tapi saya ngakak di bawah. Tumben ada kiai, nggak tahu entah dari mana mengajari Banjuma atau bah. Kurang ajar. Ngotot dia. Kiai kota. Ada sekolah pemakan babi nyari Banjuma tahu bah. Dibilangnya ayat perang, dia bilang bukan. Itulah saya naik pengen ada, ya Allah. Iya Bang Andi, Masya Allah. Luar biasa. Kalau itu dipraktekkan, kenapa dia masih bernapas ya? Itu dia, umat Islam itu jihadnya luar biasa. Oh, jangankan musuh yang bagaimana, malaikat pun dilawannya kalau sudah ada perintah dari Allah kan gitu. Itu tasnya. Tapi kan perintahnya bukan membabi buta di situ kan? Oh enggak. Kita hanya diperintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita gitu loh Bang Andi. Iya benar. Ya udah, aku dibawa lagi Banjuma itu doang sih, kesel gue tadi itu. Lanjut lagi. Oke. Kita tutup Bang Andi, kita mau tutup. Oh. Iya. Oh iya. Ini setengah 2 Bang Andi, istirahat dulu besok lagi. Besok kita kalau begitu sebelum ditutup, saya informasikan kepada teman-teman semua, terutama dari kegiatan Makassar Mualaf Center Indonesia selama bulan suci Ramadan berlangsung dengan sukses. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, tetap kami Apologet Islam Indonesia berjalan terus. Tolong kaum muslimin muslimat ya didukung dalam pergerakan kami baik di media sosial maupun di dunia nyata. Di dunia nyata banyak sekali kegiatan-kegiatan. Untuk itu jangan lupa rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI 75 kali 51770. Kami menunggu untuk bekerja sama. Terima kasih. Itu aja sih Banjuma saya sampaikan. Iya, sama-sama Kanda. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Bang Andi. Keren. Bang Dio mungkin bisa naik, Bang Dio, sebelum ditutup. Iya. Kan Dio. Mungkin mau ada sesuatu silakan. Disampaikan teman-teman. Teratas. Pengurus API silakan naik. Ya, Masya Allah. Silakan Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda-kandaku. Kanda tadi izin mau nyampaikan buat teman-teman semuanya.
doakan Dokter Ardiansyah, barusan tadi anaknya masuk rumah sakit. Nah makanya beliau izin tadi, beliau WA. Semoga Anak yang mana ini? Yang bungsu? Dokter Ardiansyah. Sukum kan dah? Iya, yang bungsu. Nggak tahu anak yang mana, pokoknya langsung ini saya doakan juga tadi. Makanya tadi niatnya mau naik, cuman ada banyak permintaan tadi. Luar biasa teman-teman muslim. Ada sekitar 30 sampai 40 orang yang saya blokir permanen. Ya, mohon maaf ya. Capek saya berulang-ulang karena teman-teman kita cek profil, kalau nggak jelas profilnya atau jelas profilnya muslim, kita tolak, minta kedua kali kita langsung blokir. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih atas dukungannya, tap layarnya, doakan Dokter Ardiansyah semoga anaknya baik-baik saja dan diberikan kesehatan insya Allah. Dan jangan lupa buat kawan-kawan yang punya rezeki, kalian mau ikut andil dalam pergerakan teman-teman di Apologet Islam Indonesia, jangan lupa boleh kalian berinfak atau ambil andil dengan harta kalian, dengan tap layar kalian, bisa juga dengan dukungan moral kalian di BNI 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Insya Allah harta kalian bermanfaat, bisa menjadi sebab beratnya timbangan amal kebaikan kalian di akhirat dengan perjuangan kawan-kawan di API yang membela Islam dan kaum muslimin dari pemurtadan para penyembah manusia. Demikian kan aku. Ini OTW ke Solo nih kan, OTW Solo. Oke. Baik, hati-hati dalam perjalanan. Siap kan aku. Semoga Allah mudahkan kan aku, Bang Zuma diberi kesehatan kembali. Amin. Istirahat yang cukup. Insyaallah kita lanjutkan perjuangan sampai ajal datang menjemput insyaallah. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau begitu, Bang Zuma silakan ditutup. Iya, baik teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Malam ini luar biasa. Kalian sangat luar biasa mengawal dan menemani Bang Zuma. Mudah-mudahan besok ya kita jumpa lagi ya dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas ibadah kita sebagai muslim, sehingga kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga di jannah ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah saya diinformasikan dari tim terkait dengan ini. Jadi seru juga rupanya ya main TikTok begini. Ada penghargaan katanya, levelnya untuk supaya kita tingkatannya lebih populer di Indonesia khususnya. Artinya gini sahabat, saya pingin kalau bisa setiap live itu generasi muda juga bisa nyimak gitu teman-teman. Anak-anak kita kan sekarang untuk kita lihat, jangankan anak SD, anak-anak yang masih TK, masih kecil pun udah dikasih pegang HP sama mamanya. Cara untuk paling jitu membuat anak-anak itu diam, adem itu HP. Anak SD, anak TK, yang belum masuk TK, kemudian anak SD, SMP, SMA, kuliah. Saya mau gitu loh, setiap live kita itu masuk ke HP-HP mereka. Kalau sekarang ini kan, ini yang ada saat ini umur 40 tahun yang lebih banyak, 40 tahun ke atas yang lebih banyak dibandingkan usia seperti saya ini ya, usia 20 tahun kan gitu ya. Artinya bahwa dengan kita tap layar itu semakin banyak anak muda kita yang akan menyaksikan, menyimak, kemudian dialog kita, dan itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena pada masa usia muda itulah apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan tersimpan di memori.
Gitu. Jadi kalau bisa setiap kita live itu di tap-tap layarnya, posting ulang supaya anak-anak yang sedang main scroll-scroll bisa lihat, wah ini apa ini kok seru kali ya. Makanya kalau bisa yang saudara kami Muslim, kita kerjasama kalau bisa bantu tap-tap layar saja. Lalu kemudian untuk naik sapa-sapa nanti ada momennya insya Allah ya. Ada momen di mana kita nanti akan ya ke Komal untuk sapa-sapa aja. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di TikTok saya ini akun 01 ini kan, itu yang like itu kan sudah pasti Muslim. Yang like itu 1,6. Tapi yang jadi followersnya itu hanya 400 ribuan. Berarti ada sekitar 1 juta yang cuman melike tapi tidak follow. Harusnya follow juga gitu loh. Jangan cuman melike saya tapi follow juga. Semakin di follow semakin banyak followersnya itu semakin mudah untuk tampil di HP orang-orang. Kan gitu maksudnya. Jadi kalau bisa yang melike ya di follow juga sekalian. Begitu juga dengan channel-channel YouTube. Karena itu juga YouTube ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Kalau habis live begini kan tidak tersimpan di HP sahabat-sahabat kan ya. Dan live saya itu tidak bisa dicari di TikTok lagi. Tapi kalau di YouTube itu sampai kapanpun ya itu YouTube akan ada terus video-videonya di sana. Jadi YouTube ini juga harus di subscribe, harus diikuti, di like, komen, meskipun cuma 5 menit, 10 menit di sana, cabut lagi masuk ke TikTok. Gitu. Supaya tidak jenuh, ikut juga terlibat di YouTube, komen-komen di sana, kenalan sama teman-teman kita yang militan di sana. Gitu maksudku. Jadi kita harus kerjasama, kita harus kompak, masa dikalah sama kumal-kumal kafir, masa malah yang meramaikan di sana orang-orang Muslim. Informasinya gitu. Begitu teman-teman. Jadi kalau bisa kita kerjasama. Kalau memang sudah terlihat rame, ada oten, kita yang Muslim ini pada saat kita tap-tap layar itu diperiksa. Jangan sampai kita melakukan permintaan untuk naik ke atas. Itu dibatalkan sendiri. Biar di atas ini saya konsentrasinya berdebat aja, berdebat. Karena konsentrasi saya itu terganggu ketika sudah 3, 4, 5 kali naik turun yang non-Muslim. Kita itu kenapa umat Islam itu dijamin oleh Allah surga? Karena umat Islam itu pernah ketemu atau tidak pernah ketemu, sesaman ataupun tidak sesaman. Ketika kita berdoa, doa kita itu sampai seluruhnya kepada umat Islam. Baik yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dunia. Itu doa-doa kita itu sampai ke mereka. Gitu. Jadi tidak mesti kita harus ngobrol, ketemu di atas sini. Karena kalau kita ketemu di atas sini, yang lain juga pasti mau gitu loh. Dan yang lain juga pasti akan ada sedikit kesal gitu teman-teman. Kesal ke kita. Kan akhirnya nanti mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi lebih baik kita di bawah tap layar saja, saling mendoakan. Abang doakan saya mendoakan antum semua. Kita sehat-sehat semuanya supaya misi ini bisa kita jalankan secara kontinu, konsisten. Tentu sahabat-sahabat tidak menginginkan Bang Suma tidak live, bukan? Untuk itu ya sebisa mungkin hati ini harus selalu terjaga, sahabat-sahabatku juga harus selalu sehat. Ya, saya pun demikian adanya, kita sehat semuanya, moderatornya sehat semuanya, apologet Islam Indonesia harum namanya, banyak orang-orang yang berkelas, yang punya potensi, yang punya kapasitas, yang punya wewenang, yang mau gabung di API. Oh, mantap sekali. Bayangkan kalau sudah banyak orang-orang hebat di Islam ini yang bergabung di API, ya kan ya. Maka
yayasan yang disegani oleh musuh itu akan memiliki marwah semakin hebat, semakin kuat. Gitu. Harapan saya sih begitu teman-teman. Jangan menunggu masa pensiun, jangan menunggu masa-masa lagi tidak punya harta, lagi terpuruk baru mau gabung ke API. Saatnya saat-saat kita jaya, kita punya kuasa, kita punya wewenang, kita punya cakupan, kita punya telunjuk itu didengar orang, kita punya tanda tangan itu berlaku. Saatnya lah masuk bela agama, gabung di API. Ada beberapa orang yang hebat mengatakan ke saya, Bang, nanti kalau saya sudah tidak aktif lagi, saya akan gabung di API. Kenapa justru bukan sekarang? Sekarang lah pantasnya, mumpung masih aktif. Ya kan? Supaya didengar. Sedikit ngomong, langsung diinstruksikan. Tolong bantu ini Apologet Islam Indonesia. Mereka ingin bangun sekolah. Tolong difasilitasi, ya langsung bisa jadi sekolah. Jadi umat Islam itu kompak dalam segi ilmu, kompak dalam segi syiar Islam. Ini sudah bulan April, tanggal 1. Cita-cita kita mendirikan sekolah apologet. Gimana dong? Bang Suma tidak mungkin bisa merealisasikan sendiri. Ada abang kita di Malaysia, alhamdulillah, yang kemarin sudah melakukan penyerahan dana untuk pembebasan lahan. Kita syukuri itu teman-teman sekalian. Tinggal eksekusinya bagaimana bisa terbangun sekolah ini dengan baik. Tentu saya tidak mungkin tetap bertahan. Tidak mungkin. Usia saya sekarang sudah 47 tahun, sedikit lagi kan? 47 bulan Juli nanti saya 47 tahun. 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, saya mungkin masih ada sama teman-teman, kemungkinan. Tapi tidak mungkin se-euforia sekarang. Karena tentu pada usia-usia seperti itu banyak ya mungkin saya kesibukannya luar negeri lagi, bukan di Indonesia lagi kan. Di usia 60-70 tahun itu saya sudah keliling dunia artinya kan. Sudah di Amerika, melakukan debat di sana, di Afrika, di Dubai. Itu bisa jadi kan begitu. Kita positif aja. Jadi yang di Indonesia biasanya harus yang lebih muda. Harus yang lebih fresh lagi. Ya kan? Untuk itu ya mari kita bersatu. Kita kembangkan API ini supaya bisa menjadi yayasan besar. Bukan hanya sekedar yayasan di sosmed, tapi betul-betul kita ada kantor, ada sekolah, ada kampus. Islam di Indonesia kan 200 juta lebih. Gila nggak tuh teman-teman? Kalau bersatu sedikit saja untuk memberikan perhatian terhadap agama ini, tinggal menghubungi kita Bang Handi, teman-teman yang ada, Dinda Dio, Kores, Julius, Dinda Jibril, Ahisugi, Bang Arif. Sampaikan ke mereka, Bang, saya ada sedikit ini dan seterusnya. Oh, kan mantap kali. Kalau ada umat Islam gitu, ya kan ya. Jangan tunggu kita pensiun, nanti aku udah pensiun Bang, baru saya bergabung. Ya, lampu sudah mati, baru mau ikut meraba-raba. Saat sekarang lah, pada saat kita masih aktif. Yang punya tambang emas, tambang batu bara. Kenapa nggak bangkit sebagai pembela akidah Islam? Ya kan? Bang Suma, berapa biayanya untuk dirikan sekolah? 11 miliar, RAB-nya ada 11 miliar. Oke. Tahun ini aku masukkan dulu sekian ya. Gitu. Daripada duit habis sesuatu yang tidak ya bermanfaat sih, tapi untuk agama kan lebih jelas kalau kita didik anak-anak apologet Islam ini. Diasramakan. Itu sudah lengkap asrama juga. Lengkap asrama, ada kendaraan dinas tinggal di dalam, lahannya 3.000 meter persegi, 2 lantai. Itu cita-cita Bang Suma, pingin punya sekolah apologet bertaraf internasional.
Begitu. Jadi kalau teman-teman mau punya teman yang bisa membantu, bisa hubungi kita, bisa hubungi Bang Handi, tim yang ada di API, sekretaris atau ketua kita, tinggal disampaikan mereka. Ini amal jariah teman-teman sekalian. Bayangkan kalau ada beberapa anak didik kita usia SMP sudah mahir berapologet, usia SMA sudah mahir. Waduh, senang kali kita. Selamat malam sahabat. Assalamualaikum Abang Wawan, Masya Allah. Begitu. Itu sih keinginan Bang Suma, cita-cita Bang Suma, teman-teman sekalian. Ya, untuk sampai ke situ kalau memang belum bisa, minimal gabung dulu di API lah. Saya buka cabang di sini dan seterusnya. Yang pasti kita sudah siapkan lahannya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang punya rezeki bertambah, ingin membantu kita untuk sekolah ini, silakan. Kalaupun ragu tentang saya ragu dengan apologet, silakan aja. Abang-abang saya ini yang memang betul-betul punya kompetensi dalam segi apapun itu yang bisa mewujudkan sekolah ini, ya silakan turun langsung ke lapangan. Silakan turun langsung ke lapangan. Mana lokasinya Bang Suma ini? Oke, kalau begitu saya siapkan bahannya, materialnya segala macam. Bang Suma tinggal terima. Silakan. Bang Suma nggak usah pegang dana. Ya boleh. Yang penting lahannya ini dirikan, silakan bangun. Nanti setelah selesai sekolahnya baru kita serah terima. Karena pengelolanya harus dari Apologet Islam Indonesia. Bangunlah silakan, kita siapkan lahannya, kita tunjukkan lahannya sudah ada, kita sudah dirikan masjid netizen di sana sudah ada, tinggal disambung 3.000 meter persegi, gambarnya sudah ada, sudah kita buat RAB-nya, layout-nya juga ada, kan gitu. Mana dia Bang Suma? Oke, kita datangkan. Yang di Malaysia kan banyak saudara-saudara kaya raya. Di Singapura. Ya bisa dirikan sekolah kita itu dengan kerjasama yang baik dengan umat Islam seluruh Indonesia. Cobalah kalau misalnya 200 juta penduduk Indonesia Muslim, 11 miliar 500 dibagi 200 juta. Berapa itu? Coba, paling 5.000, kalau 3.000 kurasa satu orang. Selesai. 1.000 rupiah kayaknya bisa selesai. Iya toh? Enggak pun 1.000 kayaknya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi ini bukan sering-sering saya ingatkan, tapi saya sampaikan pada saat saya ingat akan saya sampaikan. Saya tidak terlalu antusias. Kenapa? Karena saya masih kuat kan ya. Cuman ya kedepannya kalau tidak ada regenerasi juga mau kayak mana teman-teman sekalian. Oleh karena itu saya serahkan kepada netizen, beban pemikiran saya ini saya lemparkan kepada kalian. Bantu saya berpikir, ya kan? Bantu Bang semua berpikir, please. 3.000 orang ini di YouTube ada kurang lebih 1.000 orang. Bantu Bang semua berpikir bagaimana caranya bisa merealisasikan ini bisa terjadi. Itu amal jariah kita. Mana tahu ada di antara Bapak Ibu sekalian punya anak yang punya perusahaan, pemimpin perusahaan, ada pebisnis besar anaknya, ada kan perusahaan-perusahaan besar itu zakat malnya saja itu miliaran per tahun kan. Mana tahu bisa perusahaanmu tahun ini zakat malnya ke yayasan yang dibawahi oleh Bang Sumaya. Beliau ingin bikin sekolah apologet Islam. Gitu. Ya kan ya? Kalau bukan kita yang memperhatikan itu, lalu siapa lagi? Teman, saya buka suatu informasi. Di seberang, kalau mereka ingin buat rumah sakit, tidak butuh lama jadi rumah sakit. Berapa banyak rumah sakit yang mereka bangun mengatasnamakan keyakinan mereka, agama mereka.
di Makassar berdiri di pinggir pantai dengan lambang begini rumah sakitnya. Di sana di tempat pemukiman mewah berdiri kemudian sekolah-sekolah yang simbolnya begini. Sekolah-sekolah stikes, sekolah kejuruan, lambang begini, rumah sakit begini. Masa kita nggak bisa? Kita jumlahnya banyak, tapi masa kita nafsi-nafsi? Iya kan ya? 11 miliar itu kalau kita bersatu enggak, bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat ringan sebenarnya. Cuman kita iya bang, alhamdulillah kita cucu dari beliau. Pasti bisa kalau kita mau. Ya kan? Pasti bisa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirasa ya bisa bantu, bisa masuk dalam bagian daripada realisasinya sekolah kita ini, silakan bisa menghubungi teman-teman yang ada di API. Jangan ke saya DM-nya. Jangan. DM ke panitia, DM ke teman-teman yang lain. Bang Handi, Kian Santang, kemudian ada Dinda Ardiansa, ada Dinda Jibril, ada Dinda Julius. Hubungi mereka. Kami ingin ngobrol. Kemarin itu ada dari Bang Handi, tapi ternyata tidak tahu apa alasannya. Tapi itu bukan untuk sekolah. Beliau mau jadi investor di perusahaan Bang Suma. Tapi saya katakan, ya kalau ada kesempatan, ya iya. Tapi ini, kalau masalah sekolah, saya serius. Kita juga ada tanah yang sudah diinfakkan dari netizen di Kabupaten Baru. 2 jam dari sini, 2,5 jam lah kurang lebih. Itu 1 hektar juga tuh. Rencana juga kita membangun sekolah dan masjid di sana. Cuman kita realisasikan dulu yang di Makassar ini. Kalau sudah terrealisasi yang di Makassar, baru kita buka cabang di kabupaten atau di provinsi lain. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan perhatiannya. Sekali lagi saya katakan, tolong bantu Bang Suma berpikir bagaimana bisa sekolah kita ini bisa terrealisasi, ya teman-teman. Saya kira begitu. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.